Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Yun Che dipanggil ke Frozen Cold Asgard dan diangkat menjadi murid pria satu-satunya di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di hutan iblis, serombongan orang tengah melintas dengan tergesa-gesa. Kami harus bergegas dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Seperti yang diharapkan dari Forest of Devils, kami bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana bro ketiga dan keempat bro mati, dan apalagi harta, pada dasarnya bahkan tidak ada sesuatu yang mirip dengan sepotong batu di sini. Aku tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Oh, itu, sepertinya ada seseorang di sana. 3 orang berdiri di depan pria berpakaian hitam, dan masing-masing dari mereka melepaskan aura Earth Realm mendalam. Dia terluka, dan sepertinya dia akan mati. Sungguh cacing yang menyedihkan. Pria di tengah berkata, paling banyak, aura ini hanya di spirit realm mendalam. Dia benar-benar berani masuk ke tempat seperti ini, dia benar-benar nekat. Melihat kondisinya yang sekarang, dia tidak akan hidup lebih lama lagi, karena kami bertemu dengannya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengirimnya dalam kematian. Pria paruh baya yang mengatakan ini mengungkapkan senyum haus darah. Bagi orang-orang seperti mereka yang menjalani hidup yang diucapkan dengan pedang, membunuh orang pasti akan membawa kepuasan besar. Dia mengeluarkan long blade-nya, dan dengan tawa seram, dia menghantam kepala pemuda berpakaian hitam dengan bagian belakang pedangnya. Dentang! Pemuda berpakaian hitam yang tergeletak di tanah tampak seolah-olah dia sudah terbakar, tapi tiba-tiba, entah bagaimana atau di suatu tempat, dia berhasil mengumpulkan kekuatan, dan benar-benar mampu memblokir hampir dengan pisau yang sangat lapuknya. Long blade pria paruh baya itu diimbangi, menabrak tanah, dan pisau rusak pemuda berpakaian hitam lolos dari tangannya karena gemetar. Yo! Pria paruh baya tertawa liar. Hahaha, meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Pria hebat ini di sini baik untuk mengirim kamu dalam perjalanan, tetapi kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan aku. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan bertahan di bawah pedang aku ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengedarkan 30% dari kekuatannya yang dalam di lengannya, dan menembus ke arah hati pemuda berpakaian hitam. Saat aura kematian tiba-tiba mendekat, mata anak muda berpakaian hitam itu menyusut, dan tubuhnya tanpa sadar bergerak. Dengan suara, puit, pisau itu menembus dada kanannya dengan kejam. Sangat cepat, darah segar benar-benar mewarnai dadanya merah. Seluruh tubuh pemuda berpakaian hitam menegang pada saat itu, dan matanya secara bertahap mulai kabur. Dia jelas bisa mencium bau kematian. Tidak, aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Aku belum membunuh Yun Che. Aku belum membalas dendam aku. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Gua. Matanya yang saat ini kehilangan pandangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya sengit seperti itu dari serigala setan. Tiba-tiba, tidak diketahui bagian tubuhnya yang mana dia menarik kekuatannya, dia benar-benar berdiri. Meraih tangan kanan pria paruh baya yang memegang pisau dengan satu tangannya, dia dengan kejam menabrak dada pria paruh baya dengan tangannya yang lain. Tidak seorang pun seharusnya berpikir tentang membunuh aku. Puah! Awalnya ini adalah serangan yang cukup untuk membunuhnya, dan dia saat ini dengan nyaman menikmati proses pemuda berpakaian hitam ini melangkah ke kematiannya. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa dia akan benar-benar melompat, dan tepat setelah itu, dia merasa seolah-olah aura yang berasal dari kebencian dan kebencian api penyucian telah menyelimutinya, menyebabkan dia membeku sejenak. Dia benar-benar tidak dapat memindahkan 1 inci, dan ketika dia kembali sadar, dia benar-benar tidak dapat merasakan keberadaan tubuhnya lagi. Pria paruh baya perlahan menurunkan kepalanya. Selanjutnya, garis pandangnya jatuh ke bawah. Dia melihat pemuda berpakaian hitam yang seharusnya mati di bawah pedangnya. Tinjunya, dan setengah dari lengannya, telah benar-benar menghilang ke dadanya. Kamu. Pria paruh baya membelalakkan matanya, bola matanya tampak seolah-olah akan meledak. Setelah mengeluarkan suara terakhir dari hidupnya, dia perlahan jatuh ke belakang. Setelah tubuhnya jatuh, lengan berlumuran darah itu ditarik keluar dari dadanya juga. Di dada pria paruh baya, lubang raksasa darah liar mengeluarkan darah segar. Angin dingin bertiup, membawa aroma darah yang berat. Pakaian hitam pemuda tertutup sepenuhnya dalam darah, khususnya lengannya, tampak seolah-olah telah dimandikan dalam genangan darah. Rambutnya berkibar liar menyambut angin dingin, menyembunyikan setengah dari wajah iblisnya. Dadanya, yang ditusuk oleh long blade masih berlumuran darah. Pada saat ini, 2 sahabat pria paruh baya itu, tampak seolah-olah mereka telah melihat dewa setan neraka yang legendaris dan menakutkan. Mereka telah membunuh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, dan telah berkelana ke banyak tanah berbahaya, jadi mereka memiliki keberanian lebih dari rata-rata orang.
Namun, udara, kebencian, dan permusuhan yang tak terbayangkan itu menyebabkan mereka merasa seolah-olah mereka berada di penjara es di api penyucian. Setiap serat otot tubuh mereka, setiap pembuluh darah mereka, membanjiri rasa takut. Tampaknya pada saat yang sama, mereka dengan aneh berteriak, jatuh ke bawah dan merangkak naik, dan kemudian dengan liar melarikan diri ke arah yang berlawanan. Sangat cepat, mereka menghilang di dalam kabut kelabu hutan yang gelap. Dentang! Longblade itu ditarik keluar olehnya, dan itu tanpa daya jatuh di samping kakinya. Bumi dan langit berputar di mata pemuda laki-laki. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Aku tidak bisa mati. Aku harus membunuh Yunche. Membunuh Yunche? Aku harus, pasti tidak, mati. Suara terakhir dalam kesadarannya telah sepenuhnya memudar juga. Tubuhnya benar-benar compang-camping, seperti kantong kertas yang pecah. Jika luka seperti itu ditempatkan pada rata-rata orang, orang itu akan sudah lama mati, namun dia tetap bertahan, tidak membiarkan dirinya mati. Dan di tangan kirinya, dia dengan erat memegang kunci hitam pekat. Kabut abu-abu gelap yang aneh mengelilingi kuncinya, dan pada saat ini, kabut ini tiba-tiba mulai bergetar ke arah yang acak, seolah-olah itu telah merasakan sesuatu. Jauh di dalam kabut abu-abu dan berawan, tawa yang sangat gelap tiba-tiba terdengar, aneh, dan menakutkan. Udara berat seperti kebencian, obsesi yang mengerikan. Di tubuhnya, sebenarnya bahkan membawa aura yang bisa memungkinkan aku untuk melarikan diri dari penjara ini. Ini pada dasarnya adalah tuan rumah yang sempurna yang aku tidak pernah berharap bermimpi. Langit akhirnya membuka mata mereka. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya, aku dapat memperoleh kembali kebebasan aku. Aura sinis yang padat dan kabut abu-abu tinggal di sekitar tempat ini, dan suara angin berdering tanpa henti, yang mirip dengan jeritan hantu atau lolongan setan. Di tempat yang mengerikan, Fen Juen, yang seharusnya sudah mati beberapa puluh kali sekarang, entah bagaimana berhasil selamat dan berhasil datang ke sini. Dia menggunakan setiap kekuatan di tubuhnya untuk memanjat ke atas, dan dengan kekuatan dan obsesi yang tak tertandingi, dia dengan paksa mendukung hidupnya yang seharusnya sudah kering sejak lama. Akhirnya, dia naik ke ujung tempat ini. Ada peti jade besar di depan matanya. Peti jade itu semi-transparan, dan ada kabut hitam yang nyaris tak terlihat bergerak di dalamnya. Jadi, akhirnya kamu tiba. Raja ini telah menunggu sangat lama untuk kamu. Kabut abu-abu di dalam peti jade tiba-tiba mulai bergoyang, dan sebuah suara menakutkan terdengar dalam pikiran Fen Juen. Kamu siapa? Raja ini adalah orang yang kamu cari. Dan kamu, justru yang telah ditunggu raja ini. Gunakan kunci di tangan kamu untuk membuka belenggu ini yang telah menyegel jiwaku. Raja ini akan memberi kamu kekuatan tertinggi sebagai hadiah kamu. Atas dasar apa, apakah kamu berharap aku mempercayai kamu? Raja ini tidak memiliki cara untuk bersaksi, tetapi saat ini kamu hanya dapat memilih untuk mempercayai raja ini. Jika kamu tidak mendapatkan kekuatan raja ini di sini dan sekarang, maka kamu akan segera mati. Raja ini dan kamu berbagi watak yang sama. Kebencian dan obsesi yang tak terbatas di dalam jiwa kamu, dan kebencian dan obsesi raja ini akan bersatu, membuat kamu tak terhitung kali lebih kuat dari diri kamu saat ini. Dengan kekuatan raja ini, kamu akan bisa membalas dendam kepada siapapun di dunia ini yang memiliki perselisihan darah dengan kamu. Raja ini hanyalah sisa jiwa yang rusak sekarang, jadi jika kamu ingin membalas dendam, perlu untuk menarik dukungan dari tubuhmu. Jika raja ini dibebaskan, tidak ada yang lain selain manfaat tak terbatas untuk kamu. Jika tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu hanya bisa sangat menunggu untuk menemui kematian kamu. Tangan Fen Juen melebar ke depan karena gemetar, dan kunci hitam pekat jatuh di Soul Sealing Chofin. Dalam sekejap mata, kabut bermunculan dari setiap bagian Soul Sealing Chofin, dan sinar cahaya menyala sesaat dari formasi, sebelum menghilang tanpa jejak. Wos! Angin yang menakutkan mulai bertiup dari segala arah saat Soul Sealing Chofin tiba-tiba terbuka. Jiwa yang disegel di dalam peti mati dengan segera lolos dari itu, dan tertawa liar dengan sangat senang. Kemudian, langsung bergegas menuju Fen Juen, tanpa ampun menusuk jiwanya dan memasuki di dalamnya. 1 milenium, sudah 1 milenium. Raja ini akhirnya mendapat kebebasan. Sepertinya langit pada akhirnya menunjukkan belas kasih, dan memberi raja ini kesempatan untuk membalas dendam terhadap raja yang menyimpan kebencian berdarah untuknya. Boy, raja ini berterima kasih kepada kamu karena mengizinkan raja ini mendapatkan kembali kebebasan. Untuk membalas kebaikan kamu, raja ini akan menggantikan jiwa kamu dan menjadi pemilik baru dari tubuh kamu yang bobrok ini. Itu pasti akan menjadi bantuan terbesar yang dapat kamu harapkan untuk menerima sebagai balasan. Kamu. Fen Juen merasa seolah-olah segudang jarum baja sangat menusuk di dalam jiwanya, dan kulitnya menjadi pucat dalam sekejap. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya, dan dia mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan dari mulutnya. Jadi kamu ingin menelan jiwaku?
Ini benar-benar mengherankan raja ini bahwa kamu masih dapat berbicara tentang aku menelan jiwa kamu dalam kondisi lemah seperti itu. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah menelan jiwa kamu, raja ini akan melihat ke dalam ingatan kamu dan membunuh orang yang paling ingin kamu bunuh di dunia ini untuk menanggapi kebencian pahit di hati kamu. Apakah itu cukup untukmu memuaskanmu? Sekarang, patuh biarkan jiwamu, jadilah persembahan jiwaku. Fen Juan mengeluarkan lolongan yang memilukan, dan seluruh tubuhnya spasmed dan memutar dengan panik. Setiap bagian tubuhnya benar-benar basah oleh keringat seolah-olah dia terkena hujan deras. Tidak peduli seberapa menyakitkan tubuhnya terasa, dia masih bisa sepenuhnya menahannya tanpa membuat sedikit suara. Tapi, rasa sakit yang dia rasakan dari pikirannya tercabik-cabik tak terhitung jumlahnya lebih kejam dan mengerikan daripada mencabik-cabiknya dari anggota badan. Dia merasa seperti ada penginapan pin baja yang mudah terbakar dan bayonet menusuk jiwanya dalam upaya untuk memotongnya, yang membuat kesadarannya jatuh ke jurang tak berdasar di tengah-tengah rasa sakit yang luar biasa. Jika jiwanya hancur dan tertelan, menyebabkan dia kehilangan seluruh kesadarannya, maka tubuhnya akan berubah menjadi cangkang tanpa kesadarannya sendiri. Jika itu terjadi, dia tidak akan memiliki sarana yang tersisa untuk membalas dendam, dan dia juga akan menjadi boneka orang lain untuk selama-lamanya. Dibandingkan dengan membunuhnya atau mengiris tubuhnya ribuan kali, hal semacam ini mengakhiri hidupnya bahkan lebih tidak dapat diterima olehnya. Fen Juan bisa menerima kematian, dan dia bahkan bisa menerima kematian tanpa meninggalkan mayat lengkap di belakang. Tapi dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke tingkat boneka belaka. Aku telah menderita kesulitan yang tak terhitung untuk tiba di tempat ini. Karena aku ingin mencari sesuatu yang bisa memberikanku kekuatan untuk membalas dendam. Menjadi boneka, tidak pernah ada pilihan. Ah! Fen Juan dengan galak membuka lebar matanya. Cahaya yang awalnya kendur dari matanya dengan ganas mengental dan melepaskan cahaya kebencian yang bahkan bisa membuat iblis bergidik ketakutan. Semua tekad dan keyakinannya dilepaskan bersamaan dengan teriakan yang dia keluarkan dengan sekuat tenaga. Aku tidak berpikir kamu masih akan mencoba berjuang dengan sia-sia. Hahaha, ini benar-benar dan sangat lucu. Bagaimana bisa jiwa kecil dan lemah sepertimu, yang tidak berbeda dari semut yang benar-benar tidak berarti di mataku, mungkin melarikan diri dari... Apa? Ini tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak mungkin? Ini tidak mungkin. Jiwa Fen Juan yang sangat lemah yang berada di ambang kehancuran dan tertelan, tiba-tiba meledak sebuah perlawanan yang tangguh tak terbayangkan. Setelah berteriak serak Fen Juan, kekuatan perlawanan ini tak henti-hentinya meningkat. Tidak hanya itu mencegah jiwa Fen Juan dari tertelan oleh jiwa yang gelap, itu secara kontradik melingkari dan mengurung jiwa kegelapan sedikit demi sedikit, dan bahkan, mulai menelannya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki di spirit realm mendalam mungkin memiliki kekuatan tekad yang kuat? Ah, jiwa hitam itu tidak dapat tertawa liar lagi, suaranya sekarang membawa kepanikan dan ketakutan. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh dari surga ke jurang neraka. Aku, Fen Juan, telah dikalahkan, diinjak-injak, dan dihina, tapi aku masih bisa, entah bagaimana menahan mereka, karena akan datang suatu hari, ketika aku akan membuat yang bertanggung jawab membayar berkali-kali lebih banyak untuk itu. Namun, tidak ada yang harus berpikir tentang membuat tubuhku menjadi sesuatu yang sangat memalukan sebagai boneka. Bahkan tidak, pikirkan tentang itu. Ah, jiwa hitam itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Jiwanya yang kuat benar-benar terkurung dalam jiwa Fen Juan dan malah ditelan olehnya. Jika jiwanya ditelan, eksistensinya akan hilang sepenuhnya dari dunia, dan kemudian ingatannya, dan kekuatan di jiwanya akan semua milik Fen Juan. Dia berteriak keras panik, dan bahkan dengan menyakitkan memohon kepada Fen Juan, lepaskan raja ini. Hentikan saat ini, raja ini akan membiarkan kamu memiliki kekuatan terkuatnya. Raja ini tidak bisa mati sekarang. Suara jiwa hitam tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian tiba-tiba mulai bergetar dalam kegembiraan. Huang Er. Huang Er? Kamu adalah Huang Er. Fen Juan? Huang Er, itu benar-benar Huang Er. Seolah-olah jiwa hitam telah melupakan rasa sakit karena ditelan. Ini mengeluarkan suara yang sangat menyenangkan dan terisak-isak. Huang Er, aku raja keluarga kerajaan malam abadi, ayah biologis kamu sendiri. Seluruh tubuh Fen Juan basah kuyup karena keringat. Dia mencibir dan mengertakkan gigi saat dia berkata, kamu makhluk bodoh dan licik yang menyedihkan, untuk bertahan hidup melalui kesulitanmu saat ini, kamu akan sejauh mengucapkan hal yang tidak masuk akal dan konyol seperti itu? Huang Er, aku benar-benar ayahmu. Ketika keluarga kerajaan malam kekal kita dimusnahkan oleh para bajingan itu, kau juga dibunuh oleh mereka pada saat itu. Kemudian, ibumu mengurung segenggam jiwamu setelah kematianmu, dan menggunakan hidupnya sendiri, dia melepaskan teknik tabu malam abadi, sehingga kamu bisa bereinkarnasi setelah milenium dengan setengah dari pembuluh darah dan jiwamu. Cukup, kematianmu sudah dekat, dan kau masih terus dengan omong kosong konyolmu.
Fen Juen dengan kuat mengatupkan giginya, aku akan membuatmu menutup mulutmu, selamanya. Kegigihan Fen Juen tekad jauh melebihi imajinasi jiwa yang gelap. Sisa jiwanya berangsur-angsur kehilangan bahkan kekuatan terakhirnya, dan dia juga menyerah untuk berjuang sama sekali. Ini juga bagus. Saat kamu mendapatkan ingatanku dan kekuatanku terkurung di dalam jiwa, kamu secara alami akan menjadi jelas tentang segalanya. Huang Er, kamu adalah pangeran dari keluarga kerajaan malam kekal aku, yang terakhir dari garis keturunan kerajaan abadi aku dan harapan. Aku berharap kamu menjalani kehidupan yang baik, merebut kembali pedang surgawi Sin Suci klan aku, membangun kembali Night Klan abadi malam, dan balas dendam untuk ibumu, untuk semua anggota klanmu, dan untuk dirimu sendiri. Kamu harus membalas dendam. Jangan pernah lupa untuk membalas dendam. Suara jiwa hitam bergema dalam pikiran Fen Juen untuk waktu yang sangat lama dan kemudian menghilang terlupakan. Selanjutnya, tidak hanya jiwa ini menyerah pada perjuangan, bahkan mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan setiap sedikit ingatannya dan kekuatan jiwa khusus ke dalam jiwa Fen Juen. Kenangan yang terkumpul selama rentang waktu yang panjang dari 1000 tahun memancar ke arah jiwa Fen Juen seperti Tidewater, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi lamban. Akhirnya, dia berlutut di tanah seperti orang yang tidak bernyawa, dan tidak membuat gerakan apapun untuk waktu yang sangat lama. Wajahnya dipenuhi dengan noda air mata yang meluap dari matanya. Saat itu, ketika Chang Yu tengah berbincang dengan Yun Che, di atasnya terdengar suara wanita yang lembut. Chu Yueli dan Xia Qingyue perlahan turun dan berdiri di depan Yun Che dan Chang Yu. Suasana aneh dikelilingi Chang Yu dan Xia Qingyue. Chu Yueli sedikit mengangkat alisnya dan langsung ke titik dengan Yun Che. Yun Che, selain datang ke sini untuk menghadiri kamu dan pernikahan Putri Chang Yu, kami berdua datang ke sini untuk masalah lain. Chu Feri, bicaralah dengan bebas. Yun Che menjawab, Nyonya Asgard besar kami ingin bertemu dengan kamu. Yun Che mendongak kaget, Grand Asgard Mistress? Menemui aku? Dia tidak pernah menduga bahwa Nyonya besar Frozen Cloud Asgard ingin bertemu dengannya. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit, baiklah. Sebelumnya, aku kehilangan kendali atas diri aku karena marah dan pergi untuk menimbulkan masalah bagi Frozen Cloud Asgard. Aku harus pergi meminta maaf dari Asgard Nyonya Su. Aku akan pergi sendiri dalam waktu 1 bulan. Chu Yueli mengangguk dengan lembut, aku harap kamu menepati janji. Qingyue, ayo pergi. Tatapan Xia Qingyue berhenti di Yun Che untuk sementara waktu sebelum dia berbalik dan melayang jauh, berubah menjadi siluet bersalju di langit. Sebulan kemudian, dengan bantuan Snow Phoenix Beast, Yun Che membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mencapai Frozen Cloud Asgard dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya. Setelah terbang melalui padang salju yang tak terbatas, lokasi Frozen Cloud Asgard dengan cepat muncul di garis pandangnya. Frozen Cloud Asgard masih dimatikan dari dunia luar, bagaimanapun, itu wajar bahwa tidak ada yang akan menghentikan Yun Che memasuki istana kali ini. Bahkan sebelum dia mendarat di pintu masuk, Frozen Cloud Asgard sudah merasakan kedatangannya dan Chu Yueli sedang menunggu di depan pintu masuk utama. Jadi, kamu sudah datang. Wajah Chu Yueli tampak sedingin es, dan dia berbicara dengan suara yang benar-benar tanpa emosi. Junior Yun Che menyapa Cupri. Aku akhirnya berhasil membuat janji temu. Yun Che melangkah ke depan saat dia berkata, Chu Feri secara pribadi menyambut aku, membuat junior ini merasa sangat ketakutan, membiarkan Qingyue datang sudah cukup. Chu Yueli tidak menunjukkan respon apapun terhadap kata-kata Yun Che, dan acuh tak acuh berkata, Asgard Nyonya sudah sadar bahwa kamu telah tiba. Ikuti aku. Yun Che awalnya ingin mengolok-olok Fairy of Frozen Glass ini. Dia akan merasa puas selama dia setidaknya bisa melihat tatapan marahnya, tapi hasil yang dia dapatkan cukup membosankan. Dia membengkokkan mulutnya dan mengikuti Chu Yueli ke dalam. Ketika Yun Che mengikuti Chu Yueli di dalam Frozen Cloud Asgard, bersama dengan efek tambahan dari namanya, Yun Che, itu segera menyebabkan banyak murid Frozen Cloud Asgard berkumpul di sekitar dan mengawasi dia dengan perhatian. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap pemuda ini yang merupakan suami nominal Nyonya Muda Asgard mereka, serta orang yang membiarkan Chu Yuechan melanggar sumpah pantang. Ketika Yun Che melihat Gong Yuxian, ia menemukan bahwa Xia Qingyue hadir tepat di sampingnya. Dia mendekati mereka dan berkata, Junior Yun Che menyapa Nyonya Frozen Cloud Asgard. Junior ini dengan ceroboh telah menembus Frozen Cloud Asgard 4 bulan yang lalu, dan menunjukkan sikap tidak hormat terhadap senior pada waktu itu. Aku berharap senior akan mengampuni kesalahan aku. Gong Yuxian merasa terkejut pada awalnya, lalu samar-samar tersenyum. Aku tidak pernah menduga bahwa orang yang dapat menghancurkan klan surga pembakaran dan berani menginjak-injak pangeran kekaisaran Phoenix Suci di bawah kakinya akan menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Yun Che, kau benar-benar membuatku melihatmu dalam cahaya baru. Tidak perlu meminta maaf.
Pengendalian kehilangan diri kamu hari itu karena kecemasan di hati kamu dan dengan paksa bergegas di dalam Frozen Cloud Asgard dapat dimengerti, karenanya, itu bisa diampuni. Selain itu, tampaknya kamu benar-benar khawatir tentang Yue-chan. Selain itu, ada juga beberapa kebenaran dalam kata-kata, kamu berbicara kepada aku hari itu. Jangan membahas hal-hal ini untuk saat ini. Yun-che, Nyonya Asgard besar Asgard, aku ingin melihat kamu. Ikuti aku, King Yue, kamu juga harus ikut dengan kami. Ada beberapa Frozen Cloud Secret Grounds di tanah Frozen Cloud Asgard. Misteri Nyonya Asgard misteriusnya diam-diam dikultivasikan sepanjang tahun di salah satu tempat rahasia itu. Yun-che dan Xia Qingyue mengikuti Gong Yuxian sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di depan sebuah ruangan es. Tuan muda, Yun-che telah tiba. Gong Yuxian berkata dengan hormat sebelum pintu ruang es. Tepat setelahnya, suara wanita yang muncul sedikit lansia berasal dari dalam, masuklah. Saat suara itu jatuh, gerbang ruang es yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar dari dalam ruang es, dan tidak jatuh untuk waktu yang lama. Di tengah ruangan es, seorang wanita yang ekspresinya setenang air, dengan rambut sudah setengah putih, duduk tegak di atas batu es berwarna biru. Es batu giok perlahan memancarkan kabut es dingin, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam kabut es yang kabur ini. Ketika kelompok 3 orang Gong Yuxian masuk, matanya yang tertutup terbuka, memancarkan tatapan lembut namun jauh jangkauannya. Dan tatapan ini, langsung jatuh ke tubuh Yun-che. Dia adalah Nyonya Asgard generasi sebelumnya dari Frozen Cloud Asgard, dan juga Nyonya Asgard Agung Feng Qianhui saat ini. Murid Gong Yuxian, salam Tuan Senior. Murid Xia Qingyue, salam kepada Nyonya-Nyonya Asgard. Wanita tua itu mengangkat tangannya, dan berbicara ringan, tidak perlu untuk formalitas, duduk. Jadi, kamu Yun-che? Orang di depan, mengejutkan tingkat puncak lain dari dunia praktisi Blue Wind yang mendalam. Dari tubuhnya, Yun-che bahkan merasakan tekanan hampir tidak kalah dengan Ling Tianni. Dia melangkah maju, dan berbicara saat dia memberi salam, Junior Yun-che, menyapa senior. Pandangan Feng Qianhui menatap Yun-che dari atas ke bawah, dan perlahan mengangguk. Tiba-tiba, ekspresi di matanya berubah, lengannya tiba-tiba berayun keluar karena beberapa puluh kristal es mengembun di udara, terbang ke arah dada Yun-che. Menuju Feng Qianhui mencolok, Yun-che tidak menunjukkan kejutan. Tubuhnya tetap di posisi yang sama, dadanya sedikit menjulur, namun dia bahkan tidak membangun energi yang mendalam defensif, dan langsung menggunakan tubuhnya untuk menerimanya. Semua kristal es dengan keras menghantam tubuh Yun-che, namun langsung hancur berkeping-keping saat mereka menyentuh tubuh Yun-che, dan menghilang. Bahkan tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya. Bagus, Feng Qianhui berseru memuji. Sepertinya kamu dipanggil, nomor 1 dari angin biru, pasti tidak berlebihan. Orang nomor 1 yang luar biasa sepanjang sejarah Blue Wind, lebih tidak palsu sama sekali. Yun-che dengan rendah hati berbicara, senior memuji aku terlalu banyak. Junior ini masih muda, dengan pondasi yang dangkal, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan makhluk di tingkat senior. Apa yang disebut, nomor 1 dari angin biru, juga hanya sebuah pernyataan biasa, junior tidak pantas mendapatkan gelar seperti itu. Feng Qianhui menjawab, aku mendengar bahwa kamu menyingkirkan seluruh klan surga pembakaran, Pangeran Phoenix yang sangat terluka, terus mengamuk dan sangat arogan tanpa batas. Datang sebelum wanita tua ini, apa yang perlu ada untuk kepura-puraan? Silakan duduk. Yun-che duduk menghadap Feng Qianhui seperti yang diperintahkan. Nama kecil wanita tua ini adalah Feng Qianhui, kamu boleh memanggilku Nenek Qianhui. Dengan kekuatan dan ketenaran kamu saat ini, kamu dapat sepenuhnya mengabaikan permintaan wanita tua ini yang ingin bertemu dengan kamu. Di seluruh Blue Wind, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk kamu harus pindah untuk bertemu. Mengapa kamu datang ke daerah utara ekstrim yang jauh ini untuk bertemu wanita tua ini? Feng Qianhui bertanya sambil menatap Yun-che. Ekspresinya, jelas menunjukkan bahwa pertanyaan ini tidak ditanyakan. Karena sikap Yun-che terhadap Frozen Cloud Asgard, akan memutuskan keputusannya berikut. Tentang ini, Yun-che melirik ke samping ke arah Gong Yuxian dan Xia Qingyue, senior ingin mendengar kebenaran? Tentu saja, kebenaran. Baiklah, nanti junior ini akan berbicara terus terang. Yun-che mengangkat dadanya, berbicara dengan cara yang sangat alami dan tenang, sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Qingyue adalah murid Frozen Cloud Asgard dan juga istriku. Aku khawatir jika kebetulan aku tidak datang, aku akan menempatkan istri aku di posisi yang sulit. Jadi, aku datang. Xia Qingyue, Yun-che, jangan berbicara omong kosong di depan nyonya-nyonya Grand Asgard. Gong Yuxian berkata dingin dengan alisnya rajutan. Tidak apa-apa. Feng Qianhui menatap mata Yun-che, namun samar-samar tersenyum. Feng Qianhui perlahan berkata, mengenai masalah antara kamu dan murid Asgard aku Chu Yue-chan, wanita tua ini sudah mengetahui segalanya. Karena kamu telah bergabung dengan Yue-chan, maka,
kamu tentu telah memahami rahasia besar dari Frozen Cloud Arts. Mulai dari 2 tahun yang lalu, kamu mulai memiliki seni mendalam inti Frozen Cloud Asgard kami. Frozen Cloud Art, ini, apakah kamu akan menolak? Memang, ada Frozen Cloud Arts pada aku. Namun, aku belum pernah menggunakannya di depan siapapun, dan juga tidak pernah memberitahu siapapun. Yun Che berkata dengan jujur. Feng Qianhui melanjutkan, seni yang mendalam sektoral adalah jiwa sekte, dan juga tabu yang benar-benar tidak dapat dilewatkan ke orang luar. Apakah melewati seni yang mendalam sektoral keluar, atau diam-diam mempelajari seni mendalam sekte lain, mereka semua adalah salah satu tabu terbesar dari dunia praktisi yang mendalam. Di setiap sekte, ketika mengasingkan murid, melumpuhkan seni mereka yang mendalam di sektoral akan menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Yue Chan tumbuh dalam Frozen Cloud Asgard, dan juga kepala Frozen Cloud 7 Fairies. Namun demikian, dia tidak punya pilihan selain membuang keseniannya sendiri sebelum meninggalkan Frozen Cloud Asgard. Meskipun kamu bukan murid Frozen Cloud Asgard, kamu memiliki seni yang sangat mendalam dari Frozen Cloud Asgard. Inilah alasan mengapa wanita tua ini ingin melihatmu. Wanita tua ini percaya bahwa itu kamu tidak akan menyebarkannya ke orang lain, dan mungkin bahkan tidak menganggap Asgard hanya Frozen Cloud Art yang layak di mata kamu, namun, untuk Frozen Cloud Asgard aku, ini adalah masalah besar yang pasti tidak bisa diabaikan. Yun Che sedikit merenung sebentar, dan berkata, apa harapan senior untuk aku lakukan? Kamu punya 2 pilihan. Feng Qianhui berkata dengan serius. Pilihan pertama adalah membiarkan wanita tua ini membuang Frozen Cloud Arts kamu. Air dan api menekan satu sama lain, kamu memiliki garis keturunan Phoenix, atribut es seni yang mendalam sangat tidak cocok untuk kamu di tempat pertama, dan bahkan dapat menyebabkan beban dan kerusakan pada pembuluh darah kamu yang mendalam karena atribut yang saling bertentangan. Jadi, membuang seni Cloud beku, bagi kamu, tidak seharusnya menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima. Hanya dengan membuang seni Cloud beku, Yun Che memang tidak akan kecewa karenanya. Sebagai seni yang mendalam dari Frozen Cloud Asgard, itu adalah seni yang sangat kuat yang tak tertandingi di mata orang biasa. Tapi dibandingkan dengan Evil God, Rage God, Sirius, dan Phoenix yang dimiliki Yun Che, itu terlalu lemah. Ketika melawan musuh, Yun Che lebih tidak pernah menggunakannya. Dengan pengeluaran yang sama, api Phoenix mungkin jauh melampaui Frozen Cloud Arts. Ketika dia sesekali menggunakannya, itu juga hanya untuk menyembunyikan kehadirannya sedikit menggunakan Frozen Cloud Barrier. Aku ingin mendengar pilihan kedua. Yun Che tidak terlalu memikirkannya, dan berbicara dengan datar. Feng Qianhui memberi pandangan yang dalam kepada Yun Che, dan berkata, pilihan kedua adalah bergabung dengan Frozen Cloud Asgard aku, dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Kalimat Feng Qianhui ini akan dikatakan luar biasa mengejutkan, tidak satupun dari 3 yang berharap bahwa Feng Qianhui akan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Sebelum Yun Che menjawab, Gong Yuxian sudah berdiri dan kehilangan kendali suaranya, Tuan Muda, ini. Jangan katakan lagi. Feng Qianhui mengulurkan tangannya untuk menghentikan Gong Yuxian agar tidak melanjutkan, dan berkata dengan tenang, aku memiliki pikiran aku sendiri. Gong Yuxian membuka mulutnya, dan tidak terus berbicara. Di sampingnya, wajah Xia Qingyue juga mengungkapkan keheranan. Ini, dari apa yang aku tahu, Frozen Cloud Asgard hanya mengambil murid perempuan sejak saat keberadaannya, dan tidak pernah memiliki hal seperti mengambil murid laki-laki. Mungkinkah, senior itu, ingin membuat pengecualian karena masalah junior ini? Yun Che berbicara dengan cara yang sangat tidak ramah. Alasan mengapa Asgard aku selalu hanya mengambil murid perempuan, adalah karena konstitusi wanita condong ke arah yin, dan lebih pas untuk kultivasi Frozen Cloud Arts. Pada saat yang sama, pepatah bahwa cinta antara pria dan wanita akan menghalangi kultivasi Frozen Cloud Art adalah salah. Rahasia bahwa Frozen Cloud Art dapat diwariskan melalui Virgin Vital Yin adalah alasan utama mengapa tidak ada murid laki-laki yang diambil. Feng Qianhui berkata perlahan, tetapi dalam kondisi tidak melukai prinsip sekte, aturan sektoral dapat sedikit bengkok. Kamu adalah suami Qingyue dalam nama, memiliki Frozen Cloud Art yang diteruskan ke kamu oleh Chu Yuechan, dan sudah memiliki hubungan besar dan hubungan dengan Frozen Cloud Asgard. Dengan kekuatan dan prestisi yang kamu miliki saat ini, jika kamu bergabung dengan Asgard Frozen Cloudku, itu akan dapat meningkatkan pengaruh Frozen Cloud Asgardku. Menimbang imbal balik ini, jika kamu tidak mau membuang Frozen Cloud Arts, aku bisa membuat pengecualian untuk membawa kamu sebagai murid laki-laki pertama dalam semua sejarah Frozen Cloud Asgard. Bagian dalam hati Yun Che mulai bergerak. Berbicara atas nama dirinya sendiri, ia awalnya tidak memiliki rasa terima kasih atau keluhan dengan Frozen Cloud Asgard, tetapi karena Xia Qingyue dan Chu Yuechan, ditakdirkan bahwa ia akan memiliki hubungan yang tak terhitung dengan Frozen Cloud Asgard. Sampai sekarang, dia tidak lagi milik Kekaisaran Blue Wind Imperial, karena tanpa aliran, dia bisa dengan bebas bergabung dengan Frozen Cloud Asgard. Dan setelah bergabung,
dia dan Xia Qingyue akan menjadi anggota sekte yang sama dengan suami dan istri, dan mungkin tidak lagi memiliki banyak kendala ketika bergaul satu sama lain mulai sekarang. Setelah menemukan Chu Yuechan di masa depan, akan ada kemungkinan baginya untuk kembali ke Frozen Cloud Asgard. Tetapi semua ini bersifat sekunder. Sebagai seorang pria yang sangat normal secara fisiologis dan psikologis, untuk mengatakan bahwa Yun Che tidak senang itu tidak mungkin. Namun, dia luar biasa tenang di permukaan wajahnya, saat dia bertanya dengan nada yang sangat acuh, Junior saat ini tidak ada dalam sekte apapun, dan tidak akan ada masalah dalam bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, tapi Junior harus tahu dulu, setelah bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, apa yang harus aku lakukan, dan apa yang akan aku terima. Feng Qianhui mengerti betul betapa menariknya Frozen Cloud Asgard bagi pria, dan melihat bahwa reaksi Yun Che begitu acuh tak acuh, dia diam-diam memujinya di dalam hatinya, lalu berkata, setelah bergabung dengan Asgard kamu tidak perlu dengan sengaja melakukan apapun, dan bahkan tidak perlu mengikuti aturan sektoral. Kamu tidak perlu tetap berada di dalam Asgard Cloud beku sepanjang waktu, dan dapat sepenuhnya pergi dan datang seperti yang kamu inginkan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah dua hal. Pertama, adalah tidak melakukan hal-hal terhadap moral dan alam yang baik dalam nama Frozen Cloud Asgard. Kedua, Feng Qianhui berhenti sebentar, karena ekspresinya menjadi sangat serius. Suatu hari, jika Frozen Cloud Asgard menghadapi bencana, sebagai murid, aku harap kamu dapat membela Frozen Cloud Asgard dengan segenap kekuatan kamu. Saat dia berbicara di sini, pidato Feng Qianhui berhenti. Yun Che, yang sedang mendengarkan, mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut, lalu bertanya, itu, semuanya? Ya, itu saja. Feng Qianhui berkata dengan nada lembut, adapun apa yang akan kamu terima? Karena kamu akan menjadi murid Frozen Cloud Asgard maka kamu dapat mempelajari semua seni yang mendalam dari Asgard Nada Feng Qianhui datar dan tulus, ekspresi di matanya lebih murni semudah musim semi yang cerah. Yun Che tidak merasakan kenajisan, penipuan dan kepalsuan dari dalam. Kali ini, Yun Che tidak lagi ragu-ragu, dan tidak bisa menemukan alasan untuk ragu-ragu. Dia berbicara sambil mengangguk. Oke. Diberikan dengan kebaikan senior, Junior Yun Che bersedia untuk bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Tapi sebelum memasuki Frozen Cloud Asgard, Junior ini memiliki permintaan. Meskipun Junior ini tidak bersekutu, dia sudah memiliki seorang ahli. Jadi, tanpa persetujuan guru, Junior ini tidak dapat mengakui master lain. Bagus. Feng Qianhui sangat mengangguk karena kepuasan yang mendalam melintas di matanya. Dia mengangkat jari-jarinya, dan menekan ketiadaan. Seketika, marmer kristal dingin muncul di ujung jari-jarinya, lalu terbang menuju Yun Che. Setelah menyentuh lengannya, ia langsung menghilang di permukaan tubuhnya seperti salju yang meleleh. Ini adalah kristal Frozen Cloud Soul, milik Asgard yang unik. Dengan Frozen Cloud Soul Crystal pada kamu sekarang menjadi milik Frozen Cloud Asgard murid. Pada saat yang sama, Frozen Cloud Soul Crystal dari setiap murid Frozen Cloud tunggal akan merasakan satu sama lain. Ini adalah identifikasi sebagai murid Asgard juga untuk membedakan anggota sekte. Kristal Soul Frozen Cloud tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Jika kamu ingin meninggalkan Frozen Cloud Asgard satu hari, kamu dapat menghapusnya secara sukarela setiap saat. Yun Che, karena kamu sudah bergabung dengan Asgard Frozen Cloud maka, sebagai nyonya Asgard besar, ada sesuatu yang harus aku peringatkan padamu. Feng Qianhui berbicara. Yun Che mengangguk. Aku meminta nyonya Grand Asgard untuk mendidik aku. Feng Qianhui terdiam sebentar, lalu berbicara dengan ekspresi serius. Aku mendengar bahwa 2 tahun lalu di Blue Wind Ranking Tournament, salah satu dari 4 Great Sacred Grounds pedang perkasa wilayah pedang lebat surgawi, telah mengambil inisiatif dalam mengundang kamu untuk bergabung dengan Mighty Heavenly Sword Region. Kamu tidak memberikan jawaban pada saat itu, tetapi masih menyimpan jejak transmisi suara Ling Kun. Aku ingin tahu, di masa depan, akan ada kemungkinan kamu bergabung dengan Mighty Heavenly Sword Region? Yun Che bergumam sebentar, merenungkan alasan mengapa Feng Qianhui akan menyebutkan masalah ini. Karena kematian Yun Changhai, karena kematian Xiao Ying, karena orang tua kandungnya, kebencian Yun Che terhadap Mighty Heavenly Sword Region sudah diukir di tulang-tulangnya. Namun, dengan kemampuannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat sedikitpun untuk bersaing dengan Mighty Heavenly Sword Region. Dengan demikian, kebenciannya benar-benar tidak bisa diungkapkan di depan siapapun. Sementara tenang di permukaan, dia berkata dengan ragu-ragu, perkasa wilayah pedang surgawi adalah setelah semua, salah satu dari 4 wilayah suci, tempat di puncak tertinggi dari benua langit yang mendalam. Semua orang di bawah langit ini yang berlatih sangat dalam, semua berharap dalam mimpi mereka bahwa mereka bisa masuk ke salah satu tanah suci. Junior ini menyukai kebebasan, tetapi jika hambatan terjadi di masa depan, mungkin akan ada kemungkinan aku memasuki wilayah pedang perkasa Mighty untuk mencari cara untuk menerobos. Feng Qianhui terdiam, lalu menghela nafas pelan.
dan berkata, jika kamu mungkin memasuki salah satu tanah suci di masa depan, itu memang akan menjadi peluang dan keberuntungan kamu. Namun, dari tempat suci monarki absolut, istana lautan tertinggi, balai suci Sun Moon, kamu dapat memilih salah satu dari tiga ini jika kamu memiliki kesempatan. Hanya wilayah pedang surgawi perkasa, yang pasti tidak boleh kamu pilih. Mengapa itu? Yun Che bertanya dengan heran. Kecakapan kamu sangat hebat, disposisi kamu lebih sangat sesuai untuk mencari batas kemampuan yang sangat dalam. Selain itu, keberuntungan luar biasa selalu menemani kamu. Masa depan kamu tidak terbatas. Namun, meskipun daerah pedang perkasa surgawi adalah tanah suci, itu adalah tanah yang penuh dengan kotoran dan kotoran yang tak terhitung jumlahnya. Aku pasti tidak akan mengizinkan murid sekte aku tercemar oleh kotoran perkasa pedang surgawi di masa depan, dan memiliki prospek masa depan seluruh kehidupan mereka dihancurkan. Kata-kata Feng Qianhui membuat Yun Che tercengang di dalam hatinya. Grand Asgard Mistress, mungkinkah bahwa ada beberapa keluhan khusus antara Frozen Cloud Asgard dan Mighty Heavenly Sword Region? Murid ini sangat jarang mendengar nama wilayah pedang surgawi perkasa, tetapi belum pernah mendengar desas-desus mengerikan tentang hal itu. Aku harap Nyonya Asgard Agung dapat mencerahkan aku. Feng Qianhui melihat sekilas ke Yun Che sebagai ekspresi yang meresahkan melintas di kedalaman matanya. Dia secara alami tahu persis apa cabang zaitun yang diberikan oleh tanah suci yang dimaksudkan untuk praktisi yang mendalam, itu sepenuhnya adalah aspirasi tertinggi yang mendalam praktisi berkultivasi di jalan yang mendalam. Jika tidak ada cukup alasan, tidak akan ada orang yang akan menolak cabang zaitun dari tanah suci. Setelah ragu panjang, Feng Qianhui diam-diam menghela nafas, dan berbicara pada akhirnya, tahukah kamu bahwa sebelum 1000 tahun yang lalu, tidak hanya ada 4 tanah suci di benua langit mendalam, dan bukannya 5. 5 tanah suci di benua langit mendalam? Yun Che terkejut sekali lagi. Dia selalu hanya mendengar nama 4 nama besar kerajaan suci, dan belum pernah mendengar tentang beberapa 5 lahan sakral. Dan waktu 5 besar Sacred Grounds telah ada, adalah 1000 tahun yang lalu. Dalam hal pembangunan sektoral, 1000 tahun bukanlah periode sejarah yang sangat panjang, itu terutama berlaku untuk pasukan di tingkat tanah suci, dan seharusnya tidak dilupakan dalam 1000 tahun sama sekali. Namun, Yun Che belum pernah mendengar tentang tanah suci kelima. 1000 tahun yang lalu, selain dari Absolute Monarch Sanctuary, Istana Supreme Ocean, Sun Moon Divine Hall, dan Mighty Heavenly Sword Region, benua langit mendalam masih memiliki kekuatan lain di tanah suci, namanya adalah Malam Kekal Keluarga Kerajaan. 5 kekuatan besar, semuanya disebut dengan 5 lahan sakral besar. Keluarga Kerajaan Malam Abadi? Ini adalah pertama kalinya Yun Che pernah mendengar nama ini. 5 tanah suci di benua langit mendalam sudah ada jauh sebelum mendalam Sky Seven Nations. Mereka sudah ada selama ribuan tahun, begitu banyak sehingga mereka mungkin bisa bertahan lebih dari 10.000 tahun. Meskipun 5 tanah suci di benua langit mendalam selalu saling seimbang dan membatasi satu sama lain, di permukaan, mereka juga saling mendukung dan bersatu. Selain itu, mereka memiliki prinsip yang sama, yang melindungi langit Sky mendalam dan mencegah invasi kekuatan asing. Mereka adalah penghalang terbesar dan terbesar di benua itu, yang secara simultan tidak mengganggu perselisihan internal benua manapun. Akibatnya, mereka telah menerima kekaguman seluruh benua, kekaguman, dan bahkan didewakan seperti dewa, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka semua adalah orang baik. Feng Qianhui mengangkat matanya untuk melihat Yun Che, dan berkata dengan tenang, aku awalnya seharusnya tidak memiliki hak untuk menilai apakah atau tidak mereka dari tanah suci baik atau jahat, benar atau salah. Tetapi murid sekte aku tidak pernah diizinkan untuk mendekati mereka dari Mighty Heavenly Sword Region adalah salah satu keinginan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Frozen Cloud yang telah mati. Karena tahun itu, para pangeran malam abadi telah mati karena rencana jahat dari wilayah Mighty Heavenly Sword Region. Di antara 5 lahan sakral, keluarga kerajaan malam abadi adalah satu-satunya kekuatan berorientasi keluarga. Kecuali mereka telah mengambil istri, mereka tidak akan pernah merekrut orang luar. Dengan demikian, kekuatan bersatu yang paling kuat di dalam 5 wilayah suci agung adalah keluarga kerajaan malam abadi. Meskipun mungkin ada beberapa gesekan di antara 5 wilayah suci, tidak pernah ada keluhan besar. Namun, 1000 tahun yang lalu, Master Pedang Mighty Heavenly Sword Region baru, yang juga adalah Master Pedang Xuanyuan Wentian, mengambil posisinya. Pada suatu hari, beberapa puluh tahun setelah ia menduduki posisinya, kota-kota kecil di sekitarnya di dekat lokasi inti pangkalan Eternal Night Royals tiba-tiba diselimuti kabut hitam semalam. Semua orang di dalam kota-kota, terlepas dari apakah mereka adalah praktisi yang kuat atau para lansia, wanita, dan anak-anak yang tidak dilatih, mereka semua dengan keras mati dalam kabut hitam. Sangat cepat, semua kesalahan dan kritik ditujukan pada malam mulia abadi, karena ketika seni mendalam inti keluarga malam kekal royal, godaan malam abadi God, diaktifkan, ada persis kabut hitam yang melingkar di sekitar tubuh.
Mereka yang mati di bawah Eternal Night Illusory God Record juga mengeluarkan kabut hitam yang melingkar dari tubuh mereka yang tidak akan hilang sampai beberapa hari kemudian. Setelah mendengarkan di sini, Yun Che sedikit banyak memahami apa yang telah terjadi. Ketika nama Suanyun Wentian keluar dari mulut Feng Qianhui, itu telah mempererat hati Yun Che bahkan lebih, karena kakeknya, Yun Changhai, justru menderita di bawah tangan Suanyun Wentian. Tuan dan teman Yun Changhai, Demon Kaisar Setan Ilusi Realm, juga mati di bawah tangan Suanyun Wentian. Dia berkata dengan lembut, mungkinkah, framing? Benar, ini adalah framing yang berbahaya. Pada saat itu, selain dari orang yang telah menjebak mereka, tidak ada yang tahu bahwa ini adalah framing. Feng Qianhui melanjutkan, segera setelah itu, perkasa wilayah pedang surgawi adalah yang pertama untuk bersuara, mengatakan bahwa keluarga kerajaan malam abadi adalah klan iblis yang berdosa yang meningkatkan kekuatan iblis mereka dengan membantai orang-orang tak berdosa. Kemudian, atas nama melindungi langit-langit mendalam dan menghilangkan kejahatan, mereka bersekutu dengan 3 wilayah suci lainnya dan memusnahkan keluarga kerajaan malam kekal. Meskipun keluarga kerajaan malam abadi sangat kuat, mereka tidak dapat menahan kekuatan gabungan dari 4 wilayah suci yang besar dan akhirnya dimusnahkan. Pada akhirnya, hanya raja keluarga kerajaan malam abadi yang tersisa, dan di bawah kekesalan dan kesedihan ekstrimnya, tiba-tiba dia mengacau. Setelah semua, untuk seluruh klannya harus dimusnahkan, dan istri dan anak-anaknya dibunuh dengan kejam, dia mencela seluruh dunia, dan membenci langit dan bumi, yang membuatnya mati karena kekuatan gabungan para pemimpin dari 4 wilayah suci. Setelah defilisasi, perubahan besar terjadi pada jiwanya. Tubuhnya telah hancur, tapi jiwanya sebenarnya tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan bahkan tidak mampu dihancurkan. Dengan demikian, Sun Moon Divine Hall menggunakan Soul Sealing Coffin untuk menutup roh jahat dari Eternal Night King. Adapun satu-satunya kunci yang bisa membuka Soul Sealing Coffin, itu telah dibuang lebih dari 10.000 mil jauhnya, tidak membiarkan jiwa penuh kebencian dari Eternal Night King dapat bebas. Tapi sekarang sudah 1000 tahun sudah berlalu, jiwa penuh kebencian dari Raja Malam Abadi seharusnya menghilang sekarang. Yun Che menyangga dagunya dengan tangannya dan bertanya, mengapa wilayah pedang perkasa surgawi ingin membingkai keluarga kerajaan malam kekal? Bagaimana ini menguntungkan wilayah pedang perkasa surgawi? Karena kamu tahu yang sebenarnya, maka bukankah itu berarti bahwa 3 wilayah suci lainnya sudah tahu tentang kebenaran juga? Karena pedang yang keluarga kerajaan malam abadi menjaga pedang surgawi Sin Divine. Feng Qianhui melanjutkan, Suanyuan Wentian adalah orang yang sangat ambisius. Dia dengan sepenuh hati ingin menjadi tiada bandingnya di bawah langit dan menjadi satu-satunya penguasa dunia. Pedang suci surgawi Sin adalah pedang divine yang dikuasai malam keluarga abadi telah dijaga selama beberapa generasi, dan merupakan satu-satunya pedang mendalam Saffron, Raja Pedang. Dikabarkan bahwa kekuatan yang bisa mengendalikan pedang divini surgawi akan tak tertandingi dalam benua langit yang mendalam. Hanya, bahkan setelah beberapa milenium, tidak pernah ada orang di dalam keluarga kerajaan malam abadi yang mampu menguasai pedang divini surgawi. Setelah insiden itu, pedang suci surgawi Sin menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana itu, dan perkiraan yang paling mungkin adalah bahwa itu sudah jatuh ke tangan Suanyuan Wentian sejak lama. Tidak lama setelah itu, 3 wilayah suci lainnya secara alami mencurigai ini, dan menyadari bahwa ini mungkin adalah konspirasi perkasa pedang surgawi, bahwa mereka telah secara keliru memusnahkan kerajaan malam abadi. Karena mereka adalah tanah suci, meskipun mereka tahu bahwa itu sangat mungkin bahwa mereka salah, bahkan jika mereka telah digunakan oleh orang lain, mereka masih bisa menerima kesalahan mereka, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan nama tanah suci menjadi ternoda. Sebagai hasilnya, mereka benar-benar tidak dapat menghapus nama keluarga kerajaan malam abadi, dan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa keluarga kerajaan malam abadi adalah klan iblis yang berdosa. Untuk mencegah ini ditelusuri kembali oleh generasi selanjutnya, mereka bahkan secara bertahap menghapus semua catatan tertulis dan jejak keberadaan keluarga kerajaan malam abadi di seluruh benua. Sekarang setelah 1000 tahun berlalu, nama keluarga kerajaan malam abadi sudah lama terlupakan karena penyembunyian tanah suci. Itu hanya akan ditemukan secara acak dalam akun tertulis dari sekte yang telah berlangsung selama lebih dari 1 milenium. Beberapa kata yang diucapkan oleh Feng Qianhui mungkin adalah cerita di balik layar yang jarang didengar oleh siapapun dari daerah lain. Yun Che alami tahu mengapa Feng Qianhui akan memberitahunya semua ini. Dia merenung sejenak, lalu berkata, Nyonya Besar Asgard, semoga murid ini menyinggung kamu untuk bertanya mengapa sekte kami akan memiliki catatan tertulis yang menyeluruh dan rinci tentang tidak hanya keluhan antara tanah suci 1000 tahun yang lalu, tapi juga kebenaran terlarang yang secara kooperatif disembunyikan oleh keempat dari tanah suci. Karena Ratu Malam Abadi sebelumnya telah menyelamatkan kehidupan nenek moyang Frozen Cloud kami, Mu Bingyun. Meskipun kekuatan mendalam Eternal Night Queen telah mencapai puncak dan statusnya tak terbandingkan dihormati, dia masih lembut dan baik hati.
Dia tidak hanya menyelamatkan nenek moyang Frozen Cloud kami dari cakar binatang buas tajam, dia bahkan menganugerahkan intinya yang mendalam kepada nenek moyang Frozen Cloud kami setelah membunuh tiran The Deep Beast itu, dan juga memberikan banyak petunjuk yang menguntungkan leluhur Frozen Cloud kami melalui seluruh hidupnya. Jika bukan karena penyelamatan dan bimbingan Eternal Night Queen, maka nenek moyang Frozen Cloud kami tidak akan membuat pencapaian sebesar itu yang memungkinkannya untuk memandang rendah semua orang di Blue Wind, dan kamu bahkan dapatai bahwa jika bukan karena dia, tidak akan ada Frozen Cloud Asgard hari ini. Karena leluhur Frozen Cloud kita menganggap Ratu Malam Abadi sebagai salah satu kesalehan mulia dan seorang dermawan, dia tidak pernah percaya bahwa itu keluarga kerajaan Malam Abadi adalah klan iblis yang berdosa. Tapi nenek moyang Frozen Cloud kami tidak memiliki kekuatan untuk membantu keluarga kerajaan Malam Abadi yang salah dan membalasnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain untuk melestarikan fakta yang sebenarnya dan meneruskannya dalam Frozen Cloud Asgard, untuk mencegah kebenaran dari sebelumnya menghilang, sementara juga mengingatkan semua murid Frozen Cloud untuk tidak pernah berhubungan dengan wilayah pedang perkasa surgawi. Saat ini, Master Wilayah Pedang Perkasa Surgawi masih menjadi Suanyuan Wentian. Dengan Master Pedang yang ambisius yang ini tercela dan jahat, orang bisa membayangkan betapa kotornya wilayah pedang perkasa surgawi. Jika kamu bergabung dengan wilayah pedang surgawi perkasa di masa depan, Asgard Frozen Cloud aku akan memutus semua hubungan dengan kamu. Feng Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Che sangat jelas tentang ambisi dari wilayah pedang perkasa surgawi. Jika tidak, orang tua kandungnya tidak akan diburu, kakeknya tidak akan mati, dan dia tidak akan terdampar di kota Floating Cloud 19 tahun yang lalu. Hanya saja Feng Qianhui tidak menyadari keluhan ini. Hati Yun Che melompat-lompat saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku berterima kasih kepada Nyonya Grand Asgard karena mencerahkan aku, murid ini akan mengukirnya ke dalam ingatannya. Bagus, Feng Qianhui mengangguk pelan. Meskipun kamu dan King Yue adalah suami dan istri dalam nama, kamu tidak diizinkan untuk benar-benar menjadi suami dan istri sampai King Yue telah benar-benar mengkultivasikan Frozen and Divine Arts. Energi yin dalam tubuh wanita sangat membantu kultivasi es yang memiliki seni yang mendalam. Jika dia kehilangan perawan vitalnya, King Yue's Frozen and Divine Art kultivasi pasti akan ditahan, dan bahkan kemacetan, yang tidak akan bisa dihancurkan sepanjang hidupnya, bisa muncul. King Yue adalah harapan masa depan Frozen Cloud Asgard aku, dan aku pasti tidak akan membiarkan kecelakaan seperti itu. Aku percaya bahwa kamu juga dapat menilai kerasnya masalah ini. Yun Che awalnya khawatir bahwa Frozen Cloud Asgard akan menjadikannya wajib bagi Xia King Yue untuk mempertahankan vital yin-nya sepanjang hidupnya, tapi peringatan dari Feng Qianhui ini hanyalah petunjuk yang tidak tersamar. Dia buru-buru menjawab, ya, murid ini akan dengan tulus mematuhi instruksi Nyonya Grand Asgard. Bagus. Feng Qianhui perlahan mengangguk saat wajahnya mengungkapkan senyum, aku sudah selesai mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Aku akui, meskipun kamu adalah murid laki-laki pertama Asgard aku di sepanjang sejarah kami, aku sangat terhibur oleh kenyataan bahwa kamu telah menjadi anggota. Lagi pula, dua talenta muda Blue Wind telah berkumpul di Frozen Cloud Asgard aku. Sementara, kami tidak akan mengungkapkan bergabungnya kamu dengan Asgard beku hari ini, dan akan memberitahu seluruh sekte selama pertemuan sekte besok. Jika tidak ada lagi yang bisa dikatakan. King Yue, bawa Yun Che berjalan-jalan di dalam Asgard beku. Setiap tempat yang dapat kamu datangi, kamu dapat membawanya ke sana juga. Yuxian, kamu tinggal di sini. Xia King Yue bangkit, memberi Feng Qianhui salam, dan kemudian pergi dengan Yun Che. Begitu mereka pergi, Gong Yuxian bangkit dan bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, mengapa kamu membuat keputusan seperti itu hari ini? Apakah itu benar-benar karena fakta sederhana dari kekuatan dan pengaruh Yun Che? Feng Qianhui memiliki ekspresi yang dalam. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan menjawab dengan suara yang terdengar seperti desahan sedih, Yuxian, apakah kamu masih ingat nubuat 1000 tahun nenek moyang Frozen Cloud kita telah meninggalkan tahun itu? Gong Yuxian menatap kosong, lalu matanya bergetar kencang, dan kulitnya juga berubah. Bisakah Tuan Muda mengacu pada 1000 tahun bencana? Ya. Feng Qianhui menutup matanya, ekspresinya tenang. Pada hari-hari itu, Nyonya Frozen Cloud Asgard dan seorang pengembara dari klan Kekaisaran Fight Langit Hitam Fien adalah teman dekat. Saat itu, klan Heaven S Fight berada di puncaknya. Mereka akan melihat melalui jalan surga dan dengan jelas membedakan nasib surga. Sangat tidak pantas untuk bisa membedakan nasib surga, dan akhirnya, mereka telah menemukan penghakiman dari surga dan dihancurkan. Ketika leluhur Frozen Cloud menemukan Frozen Cloud Asgard, pengembara takdir surga sebelumnya telah melihat melalui takdir surga dan memberitahu nenek moyang kita tentang kemuliaan ribuan tahun Frozen Cloud Asgard kita, serta bencana besar yang akan datang setelah 1000 tahun. Jika musibah ini dilalui, Frozen Cloud Asgard akan memiliki 10.000 tahun kemakmuran. Jika tidak, nama Frozen Cloud Asgard tidak akan muncul lagi di dunia ini. Dan dalam hal waktu,
tanggal 1000 tahun telah tiba. Dari hampir 1 tahun yang lalu, aku selalu merasa tidak nyaman, dan bahkan dihantui oleh mimpi buruk tanpa henti ketika mengistirahatkan pikiran aku. Selain itu, murid seperti itu dengan bakat tinggi yang tidak normal, seperti Xia Qingyue tiba-tiba muncul di Asgard Frozen Cloud-ku, dan seni divini beku yang terdiam selama 1000 tahun muncul kembali di dunia juga. Berbagai kelainan adalah tampaknya semua mengisyaratkan kedatangan bencana 1000 tahun. Ekspresi Gong Yuxian tiba-tiba kacau. Dia perlahan-lahan duduk, jadi alasan mengapa Tuan Senior tidak lengah untuk melanggar aturan sekte kami dan membiarkan Yun Che untuk bergabung dengan Asgard Frozen Cloud kami, selalu jadi kami bisa memiliki kekuatan tambahan perlawanan dalam menanggapi kemungkinan bencana besar? Feng Qianhui menghela napas. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup sekte kami, apa yang melanggar aturan sekte? Aku hanya berharap bahwa jika 1000 tahun bencana benar-benar datang, surga akan membantu Frozen Cloud-ku. Yun Che mengikuti Xia Qingyue selama 1 jam, namun sebenarnya tidak bertemu dengan murid-murid Frozen Cloud. Setiap murid Cloud beku memiliki ruang perumahan dan pelatihan pribadi mereka sendiri. Selain itu, mayoritas temperamen mereka dingin es, jadi bahkan jika itu berada di dalam sekte, sangat jarang bagi mereka untuk menunjukkan wajah mereka. Bukankah tempat ini agak terlalu sepi? Untuk tetap tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, kamu tidak merasa bosan? Yun Che melihat sekelilingnya, tidak dapat membantu tetapi mengutarakannya. Xia Qingyue berkata dengan lembut, kultivasi dari seni Frozen Cloud sekte aku dan Frozen Heart Art semua stres tentang menjadi es dingin dan tenang, berkultivasi di sini tidak bisa lebih sempurna lagi. Lingkungan semacam ini cocok untukku, dan tidak jauh berbeda dari bagaimana aku menjalani hidup sebelum aku bergabung dengan Frozen Cloud Asgard. Sebelum bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, Xia Qingyue juga tinggal di kamarnya untuk waktu yang lama dan keluar dari kediaman keluarga sangat jarang. Bahkan Yun Che, yang ia ajak pertunangan sejak kecil, hanya melihatnya beberapa kali dalam lebih dari 10 tahun. Xia Qingyue memiringkan kepalanya, melihat karang kristal es yang terang-terangan memantulkan cahaya berwarna. Ruang pelatihan aku sedikit istimewa, setelah aku akhirnya memahami seni beku Frozen End, nyonya memungkinkan aku untuk berkultivasi di Frozen Cloud Secret Ground yang bertuliskan Frozen End Divine Arts. Frozen End Divine Arts, ujung alis Yun Che berkedut. Dalam sebulan terakhir ini, dia sering memikirkan hari pernikahannya dengan Chang Yu, adegan tentang bagaimana Xia Qingyue menahan 2 kaisar besar yang mendalam dari Divini Phoenix Sekte, membeku api mereka, dan menyegel gerakan mereka. Api yang dilepaskan dari kedua kaisar besar yang luar biasa itu adalah api Phoenix yang dinyalakan dari garis keturunan Phoenix. Namun mereka telah dibekukan oleh Xia Qingyue dari level yang sama. Ini benar-benar menandakan bahwa itu kekuatan Divine Art Frozen End dan tingkat hukum sebenarnya lebih tinggi, atau setidaknya tidak lebih rendah dari api Phoenix. Bawa aku ke Frozen Cloud Secret Ground yang kamu bicarakan untuk dilihat. Aku tiba-tiba ingin melihat, tidak, seni suci Frozen End sekte kami. Feng Qianhui mengatakan sebelumnya bahwa selama itu adalah tempat Xia Qingyue diizinkan untuk pergi, dia juga bisa pergi juga. Xia Qingyue tidak menolak, dan langsung berkata, jika itu yang terjadi, maka ikuti aku. Frozen Cloud Secret Ground yang dimaksud oleh Xia Qingyue berada di sisi timur Frozen Cloud Asgard, dan Yun Che mengikuti Xia Qingyue menuruni tangga kristal es untuk waktu yang lama. Mata Xia Qingyue adalah es cair, anggun dan tenang saat mereka dengan tak gentar menatap ke depan. Yun Che menggunakan beberapa waktu untuk memeriksa dekorasi dan lanskap sekitarnya, dan sebagian besar waktu untuk menatap kulit dan sosok Xia Qingyue. Pertama kali dia bertemu Xia Qingyue, dia belum berusia 10 tahun, namun dia merasa bahwa dia cantik sampai ke titik ketidakjelasan, indah sampai tidak nyata. Sekarang dia melihat Xia Qingyue yang hampir dalam jangkauan, dia masih merasakan hal yang sama. Qingyue istri aku, tolong jangan berpikir bahwa ini hanya masalah kecil. Antara suami dan istri, pertanyaan ini sangat penting. Yun Che berkata dengan wajah kubur, menjadi pasangan menikah sejati bukan hanya pengikatan nama dan emosi, itu juga membutuhkan penggabungan tubuh dan semangat. Dan untuk penggabungan badan, itu bahkan membutuhkan suami dan istri. Kami sudah di sini. 4 kata yang terdengar seperti suara kristal es jatuh mengganggu pembicaraan Yun Che. Langkah kaki Xia Qingyue sudah berhenti di depan gerbang kristal es besar yang memancarkan kabut putih lebat. Xia Qingyue mengulurkan telapak tangan, menekannya di atas gerbang kristal es. Sebuah cahaya biru berkelap-kelip di tengah telapak tangannya, dan setelah suara ringan perpindahan, gerbang kristal es yang awalnya tertutup rapat diam-diam membuka. Rasa dingin yang menusuk menyerang wajah, dan apa yang muncul di depan mereka adalah aula besar yang sangat luas. Tetapi dinding dan batu bata aula besar ini sebenarnya bukan terbuat dari es dingin, melainkan terbuat dari batu biru kehijauan. Udara dingin yang datang dari lurus ke depan membawa keharuman samar-samar yang tidak asing itu adalah aroma seorang wanita yang hanya milik Xia Qingyue. Tampaknya Xia Qingyue menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Aula ini disebut Aula Ilusi Beku,
Itu adalah tempat di mana nenek moyang Frozen Cloud kami berkultivasi, dan juga tempat di mana nenek moyang Frozen Cloud kami meninggalkan alam fana. Xia Qingyue perlahan masuk, suaranya adalah lambat dan lembut, seolah-olah semua kata-kata tidak masuk akal yang Yun Chei katakan sebelumnya tidak masuk ke kesadarannya. Yun Chei menarik mulutnya dan mengulurkan tangan ke pantat Xia Qingyue, membuat gerakan menyambar di ruang di antara mereka. Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik, lalu dia mengikuti Xia Qingyue sebagai gantinya. Aula besar itu luas dan kosong, lantai, dinding, dan langit-langit semuanya terbuat dari blue stone yang ditempatkan secara seragam. Warna batu biru ini dalam tetapi tembus cahaya, mereka sedikit memantulkan cahaya, dan menyerupai batu giok gelap. Tetapi terlepas dari ini, seluruh aula besar itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada kursi atau lampu berdiri di mana saja yang terlihat. Kamu biasanya berkultivasi di sini? Tempat ini tampaknya tidak terlalu istimewa. Yun Chei menyapu pandangannya kemana-mana saat dia mengatakan itu, lalu, tatapannya tiba-tiba jatuh di sisi paling kanan aula besar, dan tetap di sana, saat dia bertanya, apa bahwa? Di atas sisi kanan jauh dari aula besar adalah lingkaran bulat berbentuk lingkaran yang lebarnya 3 meter dan panjang setengah kaki. Warnanya tidak berbeda dari aula besar, dan bahkan bisa dikatakan bahwa itu akan diabaikan pada pandangan pertama. Dari posisi Yun Chei, beberapa pola khusus sepertinya terukir pada tonjolan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa formula mendalam Frozen and Divine Art tertulis di sini, tetapi tempat ini jelas tidak memilikinya. Yun Chei berkata sambil mengalihkan tatapannya. Xia Qingyue tidak berbicara. Dia mengangkat lengannya, dan telapak tangan giok putihnya bersinar dengan cahaya es dingin, cahaya biru. Dinding blue stone yang awalnya cerah dan bersih di depan mereka tiba-tiba memunculkan deretan tulisan biru-biru. Di sisi paling kanan dari teks adalah 4 kata besar yang melepaskan cahaya meneror jiwa dingin es, yang tampaknya telah disatukan oleh kristal es. Seni Divine Beku Akhir. Xia Qingyue menurunkan lengannya, dan cahaya biru di tangannya memudar, karena kata-kata di dinding juga benar-benar memudar. Dia berkata dengan suara lembut, hanya ketika menggunakan iluminasi cahaya dari Frozen Cloud Arts akan tulisan dari seni Dewa Beku Akhir muncul. Jika seseorang bukan murid Frozen Cloud, bahkan jika mereka datang ke sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan formula mendalam Frozen and Divine Art. Jadi begitulah. Yun Chei langsung mengerti. Selain itu, Bluestone dalam aula ini disebut Jade Heavenly Firm. Telah dikatakan bahwa itu adalah batu divine yang telah dipelihara oleh kekuatan dewa sejati di era primordial. Sangat keras dan padat, mengirisnya tidak akan meninggalkan garis, tidak akan retak jika dibekukan, dan tidak meleleh jika dibakar oleh api. Bahkan kekuatan dari puncak kaisar mendalam tidak mampu melakukan itu membahayakan. Jadi, ketika berlatih di tempat semacam ini, kamu dapat berlatih teknik apapun, dan tidak perlu khawatir tentang menghancurkan apapun. Bahkan kaisar puncak mendalam, tidak dapat memecahkannya. Yun Chei menunduk untuk melihat batu di bawah kakinya dengan ekspresi tidak percaya. Namun, dia tidak dapat menemukan tanda-tanda kerusakan di batu biru kehijauan dimanapun terlihat. Aku mendengar bahwa selain Frozen Cloud leluhur saat itu, dalam 1000 tahun ini, hanya Qingyue istri aku yang bisa memahami dan mempraktekkan Frozen and Divine Arts. Hal ini dapat membuktikan dua hal ini menunjukkan bahwa Qingyue istri aku sangat luar biasa, dan juga membuktikan bahwa seni Divine Frozen and memang sangat misterius. Rumus mendalam Frozen and Divine Arts sudah mulai mengukir di dalam visinya, biarkan aku perhatikan dengan baik apa terbuat dari. Formula mendalam Frozen and Divine Arts tampak sederhana dan jujur, namun juga tampaknya sangat mendalam. Dan melihat dengan sekilas, itu tidak tampak seperti rumus mendalam yang kuat sama sekali, dan bukan hanya teks yang tak terlukiskan dan tak berguna. Pada awalnya, Yun Chei hanya melihat pada seni Frozen and misterius yang misterius ini, tetapi setelah rumus mendalam memasuki matanya, memasuki hatinya, dan memasuki jiwanya, seluruh orangnya sebenarnya sudah tanpa disadari telah tenggelam dalam. Ekspresinya juga menjadi semakin tenang dan kosong. Setelah itu, ketika dia benar-benar tenggelam di dalamnya, bahkan 6 indranya secara tidak sadar mati, karena dia bahkan lupa tentang Xia Qingyue yang berada di sampingnya. Formula mendalam Frozen and Divine Arts memasuki hatinya melalui matanya. Dalam dunia kesadaran Yun Chei, sepertinya ada suara perlahan-lahan membaca formula mendalam Frozen and Divine Arts, saat dia dengan tegas mengukir suara ini ke dalam pikirannya. Secara bertahap, ia merasakan benih jahat yang dikaitkan dengan air yang telah diam sebagian besar waktu tiba-tiba menjadi aktif, seolah-olah itu berbau semacam kehadiran yang sangat diinginkannya. Yun Chei masih memiliki ekspresi santai sesaat sebelumnya, namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba memasuki keadaan kekosongan sambil melihat ke dinding. Terkejut dalam hatinya, Xia Qingyue tidak mengucapkan suara apapun untuk mengganggu Yun Chei, sebagai ekspresi yang mendalam dari keheranan yang terkondensasi di wajahnya. Atribut air benih jahat God samar-samar menangis dalam kegembiraan dalam pembuluh darah Yun Chei yang mendalam, dan perlahan mulai berputar. Dan pada saat ini,
hamparan kabut berbentuk bundar es tiba-tiba mengembun di sekitarnya, lalu menyebar seperti riak, membawa gelombang angin dingin yang tidak terburu-buru. Sangat cepat, bola kedua kabut es terkondensasi sekali lagi di sekitar Yun Che, tapi kali ini, kabut es tidak membubarkan untuk waktu yang lama. Secara bertahap, sebagai tanda cahaya biru menyala, roh es tiba-tiba muncul di dalam kabut es, dan mulai bergetar di sekitar tubuh Yun Che seolah-olah itu hidup. Bibir merah muda Xia Qingyue sedikit terbuka, karena mata menawannya bersinar dengan tak percaya. Roh es ini bukan kristal es biasa yang diringkas oleh energi dingin Frozen Cloud Arts, tetapi semangat es terbentuk ketika tahap pertama Frozen and Divine Arts benar-benar dikuasai. Dan dari saat Yun Che mulai memahami seni suci beku akhir, bahkan tidak 1 jam pun berlalu. Seni mendalam es atribut tertinggi yang tidak seorang pun di Asgard Cloud beku mampu memahami dalam 1000 tahun ini, dan bahkan diperlukan beberapa bulan untuk benar-benar memahami. Bahkan dengan kemampuan komprehensif Xia Qingyue, Yun Che sebenarnya hanya menggunakan kurang dari 1 jam untuk langsung selesaikan tahap dasar. Mata Xia Qingyue menatap Yun Che linglung. Dia bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang tak dapat dijelaskan yang ada pada pria ini yang menjadi suaminya ini. Sebenarnya, dalam hal kemampuan komprehensif, meskipun Yun Che pasti tinggi, itu tidak akan melampaui Xia Qingyue. Namun, ada benih evil god dari air di tubuh Yun Che. 1 jam berlalu, roh-roh es di sekitar Yun Che secara bertahap meningkat jumlahnya. Dari 1, ke selusin, lalu ke beberapa lusinan, dan ratusan. Setelah mencantumkan semua formula mendalam Frozen and Divine Arts ke dalam pikiran dan jiwanya, Yun Che juga sudah menutup matanya. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba memancarkan gelombang energi dingin yang menembus tulang dan membuat jiwanya bosan. Pada saat yang sama, garis-garis sutra yang dibentuk oleh kristal es dengan cepat memanjang keluar dari berbagai titik di tubuhnya. Tidak lama kemudian, lapisan kristal es ini terjalin di sekitar tubuhnya, membentuk jaring es yang semakin besar dan padat. Yun Che sekarang sudah jelas memasuki keadaan tidak sadar dengan semua 6 indera dimatikan. Keadaan seperti ini bisa dikatakan sebagai keadaan tertinggi untuk pemahaman, dan sama sekali tidak boleh diganggu dengan cara apapun. Xia Qingyue perlahan melayang, dan setelah melihat dia untuk sementara waktu, dia pergi tanpa suara. Di bawah keadaan pemahaman ekstrim semacam ini, seseorang tidak akan merasakan selang waktu sama sekali, dan berlanjut selama beberapa hari, atau bahkan beberapa lusin hari tidak bisa lebih normal. Dan jika berada pada tingkat yang sangat tinggi, negara semacam itu bahkan dapat membuat seseorang tanpa sadar membenamkan dirinya selama beberapa tahun, bahkan beberapa ratus tahun. Namun, jumlah waktu yang pemahaman Yun Che berlangsung saat ini, tidak selama yang diharapkan Xia Qingyue. Bulan yang dingin bersembunyi di balik awan. Karena seluruh Frozen Cloud Asgard benar-benar diselimuti oleh tirai tanpa batas malam dan tenggelam ke dalam kehancuran, Yun Che akhirnya terbangun dari keadaan pemahaman. Bang! Saat matanya terbuka, semua kristal es di sekitarnya meledak, menjadi bidang fragmen es. Yun Che menyebar membuka lengannya, melihat ke kiri dan kanan di tangannya, dan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya itu menyegarkan dan nyaman dari kepala sampai kaki, seolah-olah tubuhnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh semacam hal yang benar-benar murni dan bersih. Pohon-pohon beku. Sebagai Yun Che mengucapkan nyanyian ringan, 2 pohon kecil kristal es cepat tumbuh di kedua telapak tangannya, membuka cabang subur dan daun es. Frozen and Illusory Mirror. Ding! Saat kedua tangan Yun Che terbuka, penghalang berbentuk bola hampir sepenuhnya transparan benar-benar menyelimuti Yun Che di dalam. Seketika, energi dingin dan kehadiran yang datang dari Yun Che hampir sepenuhnya terisolasi, suaranya lebih tertutup sepenuhnya. Seni menyembunyikan yang mendalam ini adalah waktu yang tidak diketahui yang lebih kuat daripada konjektur Frozen Cloud Barrier Edge dari Frozen Cloud Arts. Jika Frozen and Illusory Mirror dibuka, Yun Che percaya bahwa bahkan seseorang dua seluruh alam di atasnya, di bawah pencarian yang disengaja, masih akan mengalami kesulitan besar menemukan lokasi persembunyiannya bahkan dalam area 300 meter. Yun Che menghentikan Frozen and Illusory Mirror, dan bergumam dengan suara rendah, mencapai tahap keempat dalam satu nafas. Frozen and Divine Arts ini tampaknya tidak terlalu sulit. Xia Qingyue sudah tidak lagi di sampingnya. Yun Che berjalan sendiri dan keluar dari bawah tanah, dan baru kemudian dia menemukan bahwa itu sudah malam hari. Asgard Cloud beku di malam hari sangat sepi, dan tidak ada seorang pun yang bisa dilihat. Meskipun cahaya bulan sebagian besar terhalangi oleh awan tipis yang tidak akan menyebar sepanjang tahun, dengan cahaya pantulan dari salju putih di darat, pencahayaannya juga tidak redup. Yun Che seketika menyesalkan bahwa dia tidak menanyakan arah ke kamar Xia Qingyue pada siang hari. Jika tidak, apa kesempatan sempurna ini? Selain dia, hanya ada wanita dalam Frozen Cloud Asgard. Karena itu malam hari, sepertinya tidak cocok baginya untuk mencari siapapun selain Xia Qingyue. Ditambah lagi bahwa Gong Yuxian tidak menyatakannya sebagai murid Frozen Cloud, bahkan bertemu dengan murid Frozen Cloud secara langsung mungkin akan memicu kekacauan. Berteriak nama Xia Qingyue di mana dia berdiri?
Kelihatannya itu lebih tidak masuk akal. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangan bilang kalau aku harus menunggu di sini, sampai King Yue istriku secara sukarela datang mencariku? Oh baiklah. Mari kita kembali ke aula Divine Frozen End. Yun Che berpikir dengan enggan, berbalik dan hendak kembali ke bawah tanah. Saat dia melangkah maju, telinganya tiba-tiba bergerak. Di sebelah kanannya, suara wanita samar-samar terdengar. Dia buru-buru berkonsentrasi pendengarannya untuk mendengarkan dengan hati-hati. Itu memang suara perempuan, dan tampaknya tidak hanya satu orang. Jaraknya, mungkin hanya 2 atau 3.000 kaki jauhnya. Dan salah satu suara, sepertinya milik Chu Yueli. Jika dia bisa menemukan Chu Yueli, maka apa yang terjadi selanjutnya secara alami akan jauh lebih mudah untuk dikelola. Tanpa memikirkannya, Yun Che dengan cepat berjalan menuju asal suara. Saat dia mendekat, suara di samping telinganya juga menjadi semakin jelas. Yueli, apakah masih belum ada kabar tentang senior sister Yue-chan? Tidak, Big Sister mungkin khawatir tentang keselamatan anak, dan pergi ke pertapa di suatu tempat yang terputus dari seluruh dunia. Dia bahkan mungkin telah meninggalkan kekaisaran Blue Wind? Aku benar-benar mengkhawatirkannya. Suara lain selembut air berbicara, jangan khawatir, kekuatan mendalam senior sister Yue-chan sama besarnya dengan kaisar mendalam. Meskipun dia tidak lagi memiliki seni yang mendalam, melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah. Aku masih tidak mengerti, mengapa kakak senior Yue-chan melakukan hal seperti itu dengan orang yang disebut Yun Che? Sungguh tidak bisa dimengerti. Ini adalah suara yang sangat meriah, dan sepertinya berasal dari mulut seorang wanita muda. Itu sama sekali tidak bisa dimengerti. Ngomong-ngomong, apa Yun Che benar-benar menakjubkan? Nyonya Grand Asgard selalu ingin bertemu dengannya, tapi kenapa begitu? Apakah kakak senior Yueli tahu? Suara ini hampir persis sama dengan suara sebelumnya. Jika tidak ada sedikit perbedaan dalam nada, itu bisa dengan mudah dianggap berasal dari mulut seseorang. Yun Che berjalan semakin dekat. Dia tidak sengaja menyembunyikan kehadirannya, dan secara alami dengan cepat ditemukan oleh para wanita ini. Segera, suara mereka mulai menunjuk ke arahnya. Hanya, dia baru saja selesai berlatih Frozen and Divine Arts, dan seluruh tubuhnya memancar dengan energi dingin. Selain itu, dia ditanamkan dengan Frozen Cloud Soul Crystal. Jadi siapapun yang sama orang-orang dari Frozen Cloud Asgard akan dikuasai aku sanggup untuk mendeteksinya, dan secara alami akan percaya bahwa dia adalah murid Frozen Cloud Asgard tertentu. Dan mereka pasti tidak akan berpikir bahwa itu akan menjadi orang yang berjalan lebih dekat dengan mereka. Seseorang datang ke sini. Kehadiran ini tampaknya sedikit asing. Kehadiran ini tampaknya adalah kehadiran seni suci beku akhir. Itu tidak benar, keberadaan energi yang dalam ini jelas hanya pada tingkat ke-7 dari bumi real mendalam. Itu tidak bisa menjadi King Yue. Setiap orang, coba tebak, saudara atau murid siapa itu? Aku tebak Ling Sui. Tidak, mungkinkah Surou? Sepertinya Luluo? Kehadiran benar-benar tampak agak asing, mungkinkah seorang saudari atau murid tertentu sengaja menyembunyikan kehadirannya untuk menggoda kita? Suster di luar, masuklah dengan cepat. Jika kamu terus bersembunyi, kami akan keluar dan menyambar kamu, oke? Di depan Yun Che, ada pintu es yang tidak tertutup rapat. Di belakang pintu es, suara 6 wanita menyebar keluar, beberapa jelas dan dingin, beberapa lembut, dan beberapa yang hidup dan enak didengar. Dan kata-kata yang mereka ucapkan setelahnya, membuat Yun Che tidak dapat menahannya lebih dan lebih lagi. Dia dengan cepat berspekulasi tentang kemungkinan sikap yang akan mereka tunjukkan ke arahnya, lalu melangkah maju, dan mendorong membuka pintu es. Dia membuka bibirnya, tetapi sebelum dia bahkan bisa mengucapkan kata pertama, seluruh tubuhnya sepenuhnya kaku di sana seolah-olah dia telah tersengat listrik. Di depan matanya, ada genangan air yang sangat jernih sehingga bagian bawahnya bisa terlihat. Tidak ada kabut di atas genangan air, jadi tentu saja itu bukan sumber air panas. Ini adalah satu-satunya mata air dingin alami yang tidak akan membeku bahkan di bawah dinginnya Snow Region of Extreme Ice. Dalam musim semi yang dingin, ada 6 tubuh telanjang yang telanjang seperti batu giok yang diukir dari es. Penampilan mereka seolah-olah ditarik oleh sikat dunia lain, masing-masing memiliki kelebihan mereka sendiri, namun semuanya seindah dewi dan sangat elegan. Kulit mereka seolah-olah beku dari es dan salju, adil tanpa cacat. Pasangan kaki yang halus, bersih, anggun dan ramping menawan, diluruskan, dikumpulkan bersama, atau dibesarkan dalam berbagai mode di dalam air. Di antara pasangan-pasangan setelah pasang puncak kembar yang menjulang, ada yang seperti mangkuk giok yang tertutup, ada yang secukupnya seperti bulan, dan ada yang ditekan ke dalam kelengkungan yang anggun dengan senjata. Semuanya menggambarkan pemandangan mempesona yang bisa membuat pembuluh darah pria meledak dalam sekejap dan memancing jiwa mereka menjauh dari tubuh mereka. 7 peri Frozen Cloud yang legendaris semuanya benar-benar telanjang di depan matanya. Hanya berpikir tentang pemandangan ini akan membuat vena pria meledak dari kegembiraan, dan apa yang saat ini dilihat Yun Che adalah persis adegan ini.
Semua yang dilihatnya dalam 2 masa hidupnya ditambah sama sekali bukan sebagai jiwa gemetar seperti adegan ini di depannya. Dia merasakan darah dan energi di dalam tubuhnya bergetar dan bergetar, seolah-olah itu akan menyembur keluar dari lubang hidungnya jika dia terus melihat. Ketika peri Frozen Cloud dalam mata air dingin melihat Yun Che, berbicara dengan akurat, begitu mereka melihat seorang pria, mereka semua menjadi terbius di tempat. Namun, bagaimanapun juga mereka bukan wanita biasa. Ketika bertemu dengan situasi yang tidak dapat diterima seperti ini, mereka tidak takut kaku seperti wanita biasa. Namun, si bungsu Feng Hanyue dan Feng Hansue masih mengeluarkan teriakan yang mengejutkan, malam menusuk. Ah! Dalam Frozen Cloud Asgard yang damai dan sunyi ini, kedua suara ini digabungkan menjadi sebuah jeritan yang tanpa keraguan menyebar ke setiap sudut dan celah. Bersama dengan kepanikan dan histeria yang terkandung dalam seruan ini mengejutkan semua orang di dalam Frozen Cloud Asgard. Yun Che mengambil langkah mundur sambil gemetar ketakutan. Dia berkata dengan tidak jelas, "Maafkan aku, salah belok." Kalian bisa melanjutkan. Setelah berbicara, Yun Che tidak lupa untuk mengambil satu tampilan terakhir sebelum berlari. "Yun Che, aku akan membunuh kamu." Sebelum Yun Che bahkan berlari beberapa langkah, teriakan dingin Chu Yueli yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari belakangnya. Selanjutnya, kristal panjang es yang mengandung energi dingin tiba-tiba datang menusuk sebagai teratai es biru dengan cepat berkembang di ujung pedang, menyodorkan ke arah punggung Yun Che. Pada saat yang hampir bersamaan, 5 peri beku lainnya juga mengenakan pakaian bersalju mereka, lalu secara bersamaan melayang ke atas. Kemudian, sejumlah besar kristal es secara bersamaan menembaki langit malam. Angin dingin bersiul, dengan tegas mengunci Yun Che di dalamnya, hampir sepenuhnya membekukan ruang di sekitarnya. Dinding es setebal 3 meter segera dipasang di depan Yun Che, hampir mendaratkannya dalam keadaan canggung jika tertabrak terburu-buru. Saat langkah kakinya dipaksa berhenti, 6 peri beku dengan kuat mengitarinya dari arah yang berbeda. 6 Frozen Jade Frost Swords berkedip dengan pancaran dingin es, semua ditujukan pada Yun Che. Meskipun mereka sudah mengenakan pakaian bersalju mereka, di bawah keterkejutan mereka dan bergegas, mereka tidak mengambil waktu untuk menyeka mata air dari tubuh mereka. Jalur-jalur cairan basah dengan kencang menyisipkan pakaian bersalju yang sudah tipis ke tubuh 6 Lues dan Anggun, yang sepenuhnya menguraikan tubuh mereka yang melengkung sempurna. Itu praktis bahkan lebih memikat daripada mereka yang benar-benar telanjang. Saat Yun Che melihat, dia hampir tanpa sadar menutupi hidungnya. Malam pertamanya di Frozen Cloud Asgard benar-benar cukup sempurna untuk mati. "Yun Che, aku tidak pernah menyangka kamu ini mesum. Aku benar-benar kecewa padamu." Chu Yueli memasang wajah dingin saat dia mengatakan itu dengan gigi terkatup. Puncak batu giok di dadanya yang muncul dari pakaian basah yang dibungkus rapat adalah bulan setengah sempurna yang tanpa henti bergerak naik turun dalam kemarahannya yang ekstrim. Memalukan, pria kecil yang hina, untuk benar-benar datang untuk mengintip kami saudara perempuan, tak termaafkan. Bahkan jika kamu adalah seseorang yang ingin ditemui Nyonya Besar Asgard, aku masih akan membunuh kamu hari ini. Murong Qiansui berkata dengan ekspresi dingin dan haus darah tebal. Dia melepaskan aura sky mendalamnya dari tubuhnya, dan dengan kuat mengunci ke Yun Che. Apa yang harus dilakukan? Dia melihat segalanya. Kakak kembar Feng Hanyue dan Feng Hansue bingung ketika mereka menatap kosong dengan ekspresi salah. Roh es melayang di ruang di sekitar Yun Che dan salju menari-nari di udara. Masing-masing dari kulit Frozen Asgard Fires tidak bisa dibandingkan, seolah mereka benar-benar peri yang turun ke bumi. Memiliki semua 6 dari mereka muncul pada saat yang sama bahkan lebih fantastis ke titik di mana dunia akan kehilangan semua warnanya. Dikelilingi oleh 6 wanita cantik yang memandang rendah dunia seharusnya memberi pria tipe sensasi yang menakjubkan. Namun, apa yang saat ini dirasakan oleh Yun Che adalah kekuatan yang cukup kuat untuk membekukan bumi pertiwi, dan berhati dingin, niat membunuh tulang menusuk. Yun Che cepat mengangkat tangannya, "Fires, aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung kalian semua. Aku hanya kebetulan lewat sini, dan sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya ada." "Omong kosong. Kamu bahkan berani membuat alasan." Kemarahan menyebar di wajah Jun Lianqi. Dia mengulurkan tangan menunjuk sebuah balok es di sisinya. "Bahkan jika kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempat musim dingin beku Frozen Asgard, ketika kamu datang ke sini, jangan bilang bahwa kamu tidak tahu." Mengenali kata-kata ini? Yun Che menatap mengikuti arah di mana jarinya menunjuk ke arahnya, dan secara mengejutkan melihat 4 kata besar yang berbeda terukir pada balok es itu. "Frozen Cloud Wintry Spring." Tidak perlu bicara dengannya. Mulanyi mengayunkan pedang esnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. "Kami, Nyonya Asgard beku itu sejernih es dan bersih seperti batu giok, namun hari ini, kami telah dicemarkan oleh mata orang rendahan. Tidak peduli siapa dia harus mati sebagai permintaan maaf. Suster, serang!" Roh-roh es yang sudah kacau langsung berkelahi, dan badai es dan salju segera meledak, hampir memutar Yun Che menjadi potongan-potongan.
Tubuh surgawi 6 peri Frozen Cloud berkibar bolak-balik di sekitarnya, seperti bunga-bunga indah yang mengelilinginya, namun mereka dipenuhi haus darah. 7 peri Frozen Cloud juga wanita, begitu seorang wanita mulai menjadi gila, bagaimana mungkin mereka menahan serangan mereka? Masing-masing dari pedang mereka semua langsung ditujukan pada vital Yun Che. Yun Che buru-buru melintas melalui bilah pedang dengan bayangan patah bintang Lord. Meskipun itu tidak disengaja, dia masih menyinggung perasaan 6 orang itu. Yun Che, yang merasa bersalah tentang itu, tentu saja tidak membalas. Dia menahan setiap serangan 6 dengan menghindar, tapi dia tidak lupa berteriak di samping. Farius, harap tenang. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Jika aku melakukan semua ini dengan sengaja, maka aku akan segera melepaskan kedua mataku, dan tidak pernah melihat cahaya hari. Frozen Cloud Asgard yang terkejut tidak lagi tenang karena jeritan dari sebelumnya. Suara tak henti-hentinya datang dari kejauhan karena semakin banyak siluet yang indah dengan cepat bergegas. Saat ini, Yun Che merasa seperti dia cukup kacau saat ini. Di tengah malam, Frozen Cloud Wintry Spring, 7 peri Frozen Cloud, dengan semua murid Frozen Cloud semua bergegas, bahkan jika dia memiliki 100 mulut, tidak ada cara baginya untuk mengklarifikasi semuanya. Dia akan diberi label seorang penganiaya, dan cabul oleh setiap wanita dalam Frozen Cloud. Hentikan pertempuran pertama, aku akan mengatakan ini lagi, aku benar-benar tidak bermaksud. Bagaimana dengan ini, aku akan meminta maaf kepada kamu semua, atau aku akan memberi kamu semua hal yang ingin kamu buat untuk itu. Yun Che dipukul di dada oleh serangan Mu Lanyi dan pakaian di atas dadanya segera terbelah, kulitnya juga memiliki garis tambahan yang sangat dangkal. Meskipun darah tidak muncul, itu masih membuat Yun Che tanpa sadar mendesis. Dia memamerkan giginya dan memperingatkan, jika kalian tidak akan berhenti, aku benar-benar akan melawan. Beruntun cahaya dingin melintas di atas kepala Yun Che, dan segenggam rambutnya telah dipotong. Yun Che sadar menyusutkan lehernya, lalu sedikit menggertakkan giginya. Kedua lengannya tiba-tiba terbuka lebar ke kedua sisi, dan di bawah dorongan Evil God Seed, Frozen and Divining Arts langsung disalurkan. Pohon-pohon beku. 2 pohon kristal es besar naik dari tanah di kedua sisi Yun Che, langsung tumbuh hingga beberapa puluh meter. Mereka dengan cepat memanjang, dan cabang-cabang dan daun-daun dingin mereka menyebar menekan 6 jauh. Energi dingin yang dilepaskan dari atas membuat kerumunan mereka, yang selalu berteman dengan es sejak mereka masih kecil, yang kekuatannya telah mencapai kemudian ke puncak Sky Realm mendalam, tiba-tiba berubah. Ini, Frozen and Divining Arts. Yun Che, kamu benar-benar telah mencuri seni divin tertinggi Asgard aku, Frozen and Divine Arts. Cloud Asgard beku tidak akan pernah memaafkanmu. Tepat pada saat ini, teriakan dingin yang bermartabat datang dari atas, apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di sini? Sosok dingin melintas, dan Gong Yuxian muncul di udara, lalu perlahan mendarat. Tatapan dinginnya perlahan menyapu dari Yun Che ke tubuh 6 wanita. Di sekitarnya, sejumlah besar murid-murid Frozen Cloud juga cepat mendekat. Nyonya Asgard, Yun Che? Yun Che diam-diam menyelinap ke Frozen Cloud Wintry Spring, dan mengintip kami mandi. Ketika Gong Yuxian melihat 6 yang basah, dia sedikit banyak menebak apa yang telah terjadi. Dia mengalihkan tatapannya ke arah Yun Che, dan dengan dingin bertanya, Yun Che, apakah ini benar? Ya, Yun Che tidak menyangkal ini. Junior ini memang telah menyinggung perasaan 6 peri, tapi aku benar-benar tidak mengintip dengan sengaja. Ketika junior ini pertama kali datang ke Frozen Asgard, saya tinggal di Frozen Court Aula Divine sepanjang hari, dan tidak menyadari bahwa itu sudah malam. Tidak tahu kemana harus pergi, aku mengikuti suara-suara dan datang ke sini. Aku benar-benar tidak tahu bahwa mereka benar-benar mandi di sini. Jangan dengarkan Nyonya Asgard ngawurnya. Dia jelas ganas dalam hati dan sengaja mencelakakan. Tidak hanya itu, ketika dia bertarung dengan kami sebelumnya, dia bahkan menggunakan seni divini beku End. Dia jelas telah mencuri karya seni Asgard kita yang luar biasa. Apa? Frozen and Divine Arts? Gong Yuxian benar-benar terkejut, Yun Che. Kamu benar-benar berhasil berkultivasi Frozen and Divine Art? Yun Che berkata cepat, ya? King Yue membawa murid ini ke ruang Divine Frozen End. Aku beruntung melihat Frozen and Divine Art milik nenek moyang Frozen Cloud yang ditinggalkan. Setelah memahami sepanjang hari, aku berhasil menyelesaikan rudimentari. Untuk memahami rudimentari, dalam 1 hari, sejak 1000 tahun yang lalu, selain Xia King Yue, Frozen Cloud Asgard tidak pernah ada yang berhasil memahami seni divine beku akhir. Bahkan Xia King Yue, yang kemampuan bakat dan pemahamannya tinggi, menggunakan beberapa bulan waktu untuk melangkah masuk. Dan Yun Che, sebenarnya hanya dipahami untuk 1 hari. Gong Yuxian tidak bisa membantu tetapi terkejut tanpa berkata-kata untuk sementara waktu. Pada saat ini, hamparan besar murid-murid Frozen Cloud bergegas dari segala arah, dan jubah salju berkibar di langit terkonsentrasi seperti kupu-kupu putih. Nona, Master Senior, Junior Master, apa yang terjadi? Xia King Yue melangkah dengan Frozen Snow Dance Steps,
membawa hembusan angin dingin, dan mendarat di samping Gong Yuxian. Dia menatap Yun Che, lalu melihat pakaian dan wajah dingin Chu Yueli dan teman-teman. Frozen Cloud Wintry Spring di belakang mereka, dia segera menebak sesuatu. King Yue, hari ini, kamu harus melihat dengan tepat pada pria yang kamu nikahi. Dia benar-benar memanfaatkan malam yang gelap untuk datang ke Frozen Cloud Wintry Spring ini untuk mengintip kami mandi. Itu sangat hina sampai ekstrim. Chu Yueli mengencangkan alisnya yang sabit. Xia King Yue menggigit bibirnya, lalu melangkah maju. Master, serta setiap senior master dan junior master di sini, meskipun Yun Che sedikit impulsif dan tidak susah payah dalam melakukan sesuatu, murid ini menjamin bahwa dia benar-benar tidak akan sengaja melakukan seperti itu, hal yang tercela seperti mengintip wanita yang sedang mandi. Murid percaya bahwa Yun Che telah secara tidak sengaja melakukannya, dan berharap untuk master, master senior, dan junior masters untuk tenang. Jadi bagaimana jika dia tidak melakukannya dengan sengaja? Murong Qiansui berkata dengan marah, dia menggunakan matanya untuk menodai tubuh kami, ini sudah merupakan fakta. Dia bahkan mencuri Frozen End sekte kami. Seni dan pelajari. Perilaku semacam ini bahkan lebih tak termaafkan. Baiklah. Gong Yuxian mengangkat tangan, dan akhirnya berbicara. Kamu tidak perlu marah tentang masalah seni suci beku akhir kami. Apakah kamu tidak mendeteksi aura dari Frozen Cloud Soul Crystal di tubuh Yun Che? Ini seharusnya sudah diumumkan pada sidang sekte besok. Karena semuanya telah mencapai tahap ini, tidak perlu bagiku untuk tidak memberitahumu sebelumnya. Sejak hari ini, Yun Che telah secara resmi menjadi murid dari Frozen Cloud Asgard kami, dan murid laki-laki pertama dalam sejarah. Ah, ini, Nyonya, apa yang baru saja kamu katakan, benar-benar nyata. Aturan nomor 1 sekte kami adalah bahwa kami hanya dapat menerima murid perempuan dengan kemampuan yang sangat tinggi. Mengapa kami merekrut murid laki-laki? Jangan bilang itu karena King Yue. Kamu tidak perlu mengatakan lagi, dan tidak perlu membuat dugaan yang tidak masuk akal. Gong Yuxian melanjutkan, ini bukan keputusan aku, melainkan keputusan Grand Asgard, mistress kami. Grand Asgard Nyonya melakukan ini, karena memiliki alasan yang sangat penting. Untuk alasan ini, aku tidak bisa memberitahu kamu dan kamu tidak perlu mempertanyakannya lagi secara detail. Aku hanya dapat memberitahu kamu semua bahwa sangat mungkin alasan ini menyangkut masa depan Frozen Cloud Asgard kami. Meskipun Nyonya Besar Asgard Feng Qianhui tidak memperhatikan masalah dengan Frozen Asgard selama bertahun-tahun, kata-katanya masih memiliki otoritas tertinggi dalam Frozen Cloud Asgard. Untuk apapun yang diputuskannya, bahkan jika itu bertentangan dengan aturan sektoral, tidak ada yang akan menentangnya. Wajah semua orang mengandung keterkejutan dan pemahaman yang mendalam. Mulai sekarang, Frozen Cloud Asgard benar-benar akan memiliki murid laki-laki tambahan. Yun Che telah bergabung dengan Frozen Cloud Asgard kami, yang secara alami berarti dia diizinkan untuk berlatih seni suci beku. Gong Yuxian berbalik. Kemudian, tatapannya menyapu murid-murid Frozen Cloud yang datang karena suara, tidak ada masalah besar yang terjadi di sini, kamu semua dapat menarik diri. Jangan lupa pertemuan besar sekte kami terjadi di aula utama jam 10 besok. Di bawah perintah Gong Yuxian, murid-murid Frozen Cloud segera bubar, kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Namun, Chu Yueli dan kemarahannya secara alami tidak akan hilang begitu saja. Murong Qiansui mengarahkan pedangnya ke Yun Che dan berkata dengan dingin, meskipun dia dari sekte yang sama, dia menyinggung kita sebelumnya tidak ada hubungannya dengan apakah dia adalah murid Frozen Cloud. Meskipun dia adalah seseorang yang dianggap penting oleh Grand Asgard Mistress, jawabannya harus diberikan kepada kita para sister hari ini, jika tidak, kami para sister tidak akan pernah merasa nyaman. Xia King Yue percaya bahwa Yun Che tidak sengaja melakukannya, tapi meskipun itu tidak disengaja, apa yang dia lakukan adalah kesalahan besar. Dia memalingkan matanya, menatap Yun Che, dan berkata dengan suara yang sangat tenang dan mendesak, cepat minta maaf kepada 6 senior dan junior master. Yun Che bergumam dengan tidak bersalah di seluruh wajahnya, aku sudah meminta maaf, tapi itu tidak berguna. Cukup, Gong Yuxian mengucapkan dengan suara yang kuat. Saat dia melihat Yun Che, dia di ujung wanitanya. Yun Che, Gong Yuxian berkata dengan tegas, masalah hari ini, aku juga percaya bahwa kamu tidak sengaja melakukan kesalahan. Tapi blunder masih merupakan kesalahan besar. Bahkan jika tidak disengaja, kesalahan besar masih dilakukan. Kami, Frozen Cloud Asgard, wanita menganggap kesucian hidup, dan hal ini pasti tidak dapat dijatuhkan pada saat ini. Meskipun kamu tidak benar-benar perlu menggunakan hidup kamu untuk menebus, tetapi apakah dengan rendah hati meminta maaf atau memberi kompensasi dalam aspek lain, kamu harus memberi mereka akun yang secara bertahap dapat menenangkan kemarahan mereka. Aku percaya bahwa kamu, sebagai suami King Yue, yang juga dirujuk ke nomor 1 Blue Wind, pasti dapat memikul tanggung jawab seperti itu. Yun Che perlahan mengambil nafas, sedikit berpikir sebentar, dan berkata, Nyonya Asgard, benar. Meskipun murid ini selama ini telah membela dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki niat seperti itu,
6 pri memang telah dirugikan olehnya. Kemudian, murid ini dapat membuka semua lubang profound dalam waktu singkat dan mencapai vena spiritual surgawi. Aku ingin tahu apakah kompensasi seperti itu sudah cukup? Apa katamu? Buka semua lubang profound? Mencapai vena spiritual surgawi? Kata-kata Yun Che membuat wajah Gong Yuxian penuh dengan kejutan dalam sekejap karena dia hampir mengira dia salah dengar. Bagaimana mungkin? Nyonya, dia dengan jelas menumbuhkan omong kosong tanpa berpikir. Pintu masuk yang sangat sulit untuk membuka pos secara internal, bahkan Frozen Cloud leluhur hanya membuka 37 pintu masuk yang dalam, vena spiritual surgawi Lord lebih sulit ditemukan dalam milenium, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Kata-kata ini hanya menipu dan meremehkan kami dengan sengaja. Bukan itu. Xia Qingyue segera mengatakan, murid ini dapat bersaksi, Yun Che memang memiliki kemampuan seperti itu. Karena semua pintu masuk yang mendalam di tubuh murid ini, justru dibuka oleh Yun Che. Dia tidak berbohong. Apa? Wajah Chu Yueli penuh dengan keterkejutan. Saat itu, mungkinkah makhluk luar biasa yang kau katakan sebenarnya adalah? Itu memang Yun Che. Xia Qingyue berkata serius, aku meminta guru untuk memaafkan kekalahan murid sejak saat itu. Itu karena murid sudah berjanji Yun Che untuk tidak membocorkan masalah ini. Tapi kata-kata Yun Che tentang mampu membuka pintu masuk yang mendalam benar-benar benar. Vena spiritual surgawi dari murid ini benar-benar dianugerahkan olehnya. Hanya butuh waktu 3 hari juga. Yun Che segera mengambil alih kata-kata Xia Qingyue dan berkata dengan ekspresi senang dan angkuh di seluruh wajahnya. Saat itu, kekuatan dan kekuatan mental yang mendalam aku lemah, jadi aku butuh 3 hari. Jika sekarang, mungkin 15 menit sudah cukup. Yun Che, apa yang kamu dan Qingyue baru katakan, semuanya benar? Gong Yuxian bertanya, masih tidak berani mempercayainya. Nyonya, lalu izinkan murid ini untuk menguji terlebih dahulu. Di antara 7 peri Frozen Cloud saat ini, usia Murong Qiansui adalah yang tertua. Meskipun temperamennya tidak se-ekstrem seperti yang dilakukan Chu Yuechan, sikap apatis dingin yang sepertinya tidak akan pernah meleleh sama seperti yang digantung di wajahnya sepanjang waktu. Dia menyingkirkan pedang es, mendarat di depan Yun Che, membawa gelombang udara dingin, karena mata dinginnya menatapnya dengan tenang. Jika kamu benar-benar dapat membuka semua pintu masuk yang mendalam bagi aku, dan mencapai vena spiritual surgawi dewa, maka masalah hari ini akan dihapus dalam satu pukulan. Tidak hanya aku tidak akan menyimpan dendam terhadap kamu, aku malah akan mengukir kebaikan hati yang luar biasa, dan pasti akan membalas kasih karunia di masa depan. Yun Che mengangguk, menggunakan tatapan setenang yang mungkin dia bisa untuk ukuran Murong Qiansui dari kepala sampai kaki. Dia membuka mulutnya karena keengganan melintas di wajahnya, seolah-olah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Apakah kamu membutuhkan jarum perak? Xia Qingyue berbicara. Jarum perak? Alis Gong Yuxian sedikit bergerak, jika kamu berbicara tentang jarum perak, balai salju yang membengkak memilikinya. Jika kamu membutuhkan yang lain sebagai suplemen, kamu juga dapat mengucapkannya. Tidak. Yun Che melambaikan tangannya. Saat itu, kekuatanku yang dalam hanya berada di realm mendalam dasar, dan aku tidak bisa menyerap cukup energi yang mendalam ke pintu masuk yang mendalam, itulah mengapa aku perlu jarum perak sebagai suplemen, aku tidak membutuhkan itu lagi. Hanya saja, itu hanya. Tenggorokan Yun Che berkedut, dan hanya setelah penampilannya mengumpulkan tekad yang sangat besar, akhirnya dia berbicara dengan ragu-ragu, betapa sulitnya sesuatu seperti membuka yang mendalam, kalian harus tahu. Selain itu akan membawa tingkat risiko tertentu, jika aku ceroboh dalam sekejap, aku tidak akan bisa membuka pintu masuk yang sangat dalam, pintu masuk yang dalam juga mungkin akan dihancurkan sejak saat itu, dan selamanya diblokir. Jadi, selama keseluruhan proses, dimanapun tangan aku bersentuhan, tidak mungkin ada pakaian apapun di antara keduanya. Jadi, seperti yang dia katakan sampai di sini, Yun Che segera melihat ekspresi marah di wajah kecantikan Murong di depannya. Dia segera berkata, aku pasti tidak memiliki niat yang profan. Qingyue dapat memberikan kesaksian untuk ini. Xia Qingyue perlahan mengangguk tanpa ragu-ragu, ya, murid ini dapat bersaksi. Ketika Yun Che membuka semua pintu masuk yang sangat dalam untuk murid ini saat itu, tidak ada pakaian yang diizinkan di antara dengan cara yang sama. Tetapi tidak perlu Senior Master Murong terlalu khawatir, hanya mengekspos punggung kamu saja sudah cukup. Yun Che dengan cepat mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia mulai tertawa cabul. Membuka pintu masuk yang mendalam terutama meminjam kekuatan memurnikan dari Sky Poison Pearl, apa yang ada di sana untuk mengekspos punggung seseorang. Ketika dia membuat Xia Qingyue mengekspos punggungnya waktu itu murni untuk mengambil keuntungan darinya. Dan latihan yang bagus ini, secara alami perlu diteruskan. Murong Qiansui dan yang lainnya awalnya marah di hati mereka, karena mereka berpikir Yun Che ingin mengambil keuntungan dari mereka menggunakan ini sebagai dalih. Aku tahu.
Yun Che berkata tanpa daya, dan bahkan bergumam dengan suara rendah sesudahnya, jika aku benar-benar melakukan sesuatu untuk kamu, ini tidak seperti kamu pikirkan. Kamu, Furi mengembun di wajah mirip salju Murong Qianyue sekali lagi, tetapi tidak meletus sekali lagi. Dia dengan dingin mencaci, putar balik. Murong Qianyue berbalik, dan membuka ikatan ikat pinggangnya. Pakaian saljunya dibasahi oleh air musim semi yang dingin dan seharusnya menempel ketat di tubuhnya, tetapi karena kulitnya terlalu lembut dan halus, itu masih perlahan meluncur sepanjang bahu mempesona dan lengan Jade setelah selempang itu dilepas bahkan ketika dibasahi, sementara juga membawa jejak air yang sangat menarik di kulit salju. Seketika, punggung putih mempesona yang memancarkan cahaya merah muda halus terungkap tanpa penyembunyian sedikit pun. Murong Qianyue menarik pakaian salju yang menggantung dan menutupi dadanya. Untuk secara sukarela mengekspos tubuhnya di depan seorang pria, adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Hanya setelah dadanya sangat bergelombang untuk beberapa kali, apakah pikirannya menjadi tenang seperti air di bawah Frozen Heart Arts. Dia menutup matanya, dan berkata, mari kita mulai. Yun Che, mari kita mulai. Gong Yuxian berkata, tatapannya tetap menatap Yun Che masing-masing dan setiap gerakan, ekspresinya sepenuhnya penuh dengan harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 15 menit, mencapai vena spiritual surgawi Lord? Jika Yun Che benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, dan bisa juga menerapkannya untuk semua murid Frozen Cloud Asgard, maka, dia tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan Frozen Cloud Asgard yang mulia akan menjadi. Yun Che duduk di depan punggung Murong Qianyue, dan menyentuh jarinya ke punggung Murong Qianyue. Seketika bahwa ujung jari dan salju seperti kulit melakukan kontak, tubuh Murong Qianyue dengan jelas gemetar sedikit, tapi segera kembali ke ketenangan, sementara Yun Che juga mengambil kesempatan dan menempelkan telapak tangannya ke punggungnya. Seketika, kelenturan dan kehalusan memenuhi tangannya. Pada saat yang sama, telapak tangannya sedikit berkedip dengan lampu hijau. Kekuatan pemurnian Sky Poison Pearl dirilis keluar, langsung bergegas menuju pintu masuk Jadewot. Murong Qianyue langsung merasa pintu masuk Jadewot berdenyut sedikit, tapi sebelum dia bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi, pintu masuk kayu kecil sudah benar-benar terbuka dalam sekejap. Energi sedingin es yang dingin secara spontan bergegas dalam sekejap, dan dengan bersemangat bergeser di dalam pintu masuk Jadewot. Murong Qianyue langsung membuka matanya, dan berteriak tanpa sadar dengan tidak percaya, Jadewot Entrance, terbuka. Ah, sungguh, apakah itu benar? Benar sekali. Bahkan Murong Qianyue, yang hati dan jiwanya terbuat dari es dan salju, tidak dapat sedikit pun menahan kegembiraannya saat ini. Pintu masuk kayu kini sepenuhnya tidak terhalang, dan tidak ada sakit atau tidak nyaman sama sekali. Jangan bicara. Yun Che tiba-tiba berbicara dengan ekspresi serius. Tutup mata kamu, tenangkan hati dan napas kamu. Jangan melakukan gerakan apapun, dan jangan biarkan energi kamu yang mendalam terganggu semaksimal mungkin. Jika itu hanya sebelum, bagaimana bisa Murong Qianyue mengikuti perintah Yun Che? Tapi sekarang, hanya dengan satu kecaman dari Yun Che, Murong Qianyue langsung berhenti berbicara dengan patuh dan menenangkan napasnya. Apalagi berbicara kembali, bahkan tidak ada sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya. Gong Yuxian dan Frozen lainnya juga buru-buru menarik kembali suara mereka. Tidak ada yang berani untuk berbicara kata lain, tetapi ekspresi mereka semua bersemangat sampai-sampai tidak dapat mengendalikan diri. Meskipun ada presiden Xia Qingyue, mereka masih skeptis dari lubuk hati mereka. Setelah semua, mencapai surgawi Lord Vena spiritual benar-benar terlalu sulit dipercaya, tetapi sekarang, hanya dalam beberapa napas waktu, dia benar-benar dengan lugas membuka pintu masuk yang dalam. Tepat setelah, pintu masuk Purple Vein terbuka. Pintu masuk kuburan putih terbuka. Sky Sunflower Entrance terbuka. Pintu masuk Qiansan terbuka. 5 menit berlalu secara bertahap, dan lebih dari 10 pintu masuk utama Murong Qianyue telah dibuka secara berurutan. Kejutan dan kegembiraan dari Gong Yuxian sudah intens sampai pada titik di mana itu tak terlukiskan. Tatapan mereka yang melihat ke arah Yun Che, bahkan memiliki sedikit nada melihat ke arah sebuah keajaiban. Setiap kali ia membuka pintu masuk yang sangat dalam, telapak tangan Yun Che yang menempel ke punggung halus Murong Qianyue akan menggosok dan bergeser ke segala arah untuk waktu yang lama, dan bahkan terus bertukar berbagai jenis postur tangan, tampak sangat rumit dan tak terduga. Namun dalam kenyataannya, pintu masuk apapun yang ingin dibuka oleh Yun Che, ia hanya perlu mencari lokasi pintu masuk yang sangat dalam, dan memurnikannya dengan kekuatan Sky Poison Pearl akan cukup, itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa kali. Selain itu, apalagi perlu menyentuh punggung seseorang dengan tangannya, dia bisa melakukannya di seluruh pakaian, dan bahkan bisa melakukannya di ruang angkasa dengan mudah. Waktu yang dibutuhkan Yun Che untuk membuka pintu masuk yang mendalam ditambahkan hanya akan menjadi beberapa puluh napas, seperti untuk waktu ekstra, semua digunakan untuk stroke dengan sekuatnya. Setelah embusan panjang Yun Che, tangannya akhirnya meninggalkan giok Murong Qianyue kembali untuk menyeka dahinya, keringat yang telah diperas.
Sampai sekarang, semua pintu masuk Murong Qiansui telah dibuka, dan waktu benar-benar tidak melewati 15 menit. Gong Yuxian dengan cepat maju, mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya, dan setelah beberapa saat menyelidik, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hampir kehilangan suaranya, semua 54 pintu masuk yang mendalam telah dibuka. Vena spiritual surgawi Lord, itu benar-benar adalah spiritual vena spiritual surgawi. Ketika Frozen yang selalu menahan nafas mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Gong Yuxian, tidak ada yang menutupi mulut mereka dan berteriak kaget. Mereka semua berkumpul di sisi Murong Qiansui untuk merasakan energi besar yang mengalir di sekitar tubuhnya. 44 pintu masuk yang benar-benar dibuka membuat mereka begitu terkejut sehingga mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Xia Qingyue berjalan di depan Yun Che, bertanya dengan suara lembut, "Yun Che, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Meskipun aku tidak menggunakan banyak energi yang mendalam, jenis materi ini menggunakan terlalu banyak kekuatan mental." Yun Che menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia dalam keadaan lemah. Pada saat yang sama, dia berseru di dalam hatinya, "Qingyue istri aku adalah satu-satunya yang peduli pada aku. Aku sudah melemahkan ini dengan jelas, namun para wanita tak berperasaan itu tidak mau bertanya tentangku. Ini benar-benar ajaib." Wajah gembira Gong Yuxian ditutupi lapisan flus. Dia dengan cepat mengambil giok transmisi suara, dan berbisik, "Untuk masalah semacam ini, bahkan jika itu berada di Tanah Suci, itu masih akan cukup untuk menyebabkan keributan besar. Aku harus memberitahu Nyonya Asgard Grand." Suara Gong Yuxian ditransmisikan menggunakan giok transmisi suara. Tidak lama setelah dia menyingkirkan giok transmisi suara, hembusan angin dingin bertiup dengan kecepatan yang hampir melampaui pengetahuan manusia. Orang yang datang terlihat sudah berumur dengan rambut yang sudah setengah putih, justru Nyonya Asgard Agung Asgard Frozen Cloud Asgard, Feng Qianhui. Grand Asgard Mistress. Feng Qianhui tidak lagi terlibat dalam urusan dalam Frozen Asgard sejak beberapa puluh tahun lalu dan biasanya tidak pernah keluar. Bahkan Yuju Peri Frozen Cloud tidak sering melihatnya. Pada saat ini, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk keluar dari tempat rahasia, tiba di sini secepat mungkin, dengan jelas menunjukkan betapa hebatnya pukulan emosional yang dia terima. Dia mendarat di depan Gong Yuxian, dan langsung bertanya, "Yuxian, apa yang baru saja kamu katakan beberapa saat yang lalu, apa itu benar?" Yuxian tidak akan pernah berani berbohong kepada Senior Master. Gong Yuxian menarik Murong Qiansui. Feng Qianhui dengan cepat mengulurkan tangannya, dengan ringan mengelus di atas tangan Murong Qiansui, dan sekarang terkejut mengisi seluruh wajahnya, "Vena rohani surgawi dewa." Ketika suaranya mendarat, dia sudah mengalihkan pandangannya ke arah Yun Che. "Yun Che, kamu benar-benar memiliki teknik menentang surga. Benar-benar membuka pintu masuk seseorang yang mendalam dalam waktu singkat, kepada orang-orang di dalam benua langit mendalam, menyebutnya teknik menentang surga tidak sedikit dibesar-besarkan." Yun Che melangkah ke depan dan berkata dengan hormat, "Jika Nyonya Asgard besar tertarik, murid ini dapat membuka pintu masuk yang mendalam. Aku tidak tahu perimana yang akan bersedia? Kamu dapat melakukannya sekali lagi." Gong Yuxian bertanya dengan takjub. Yun Che berbicara dengan wajah penuh percaya diri, membuka pintu masuk yang dalam lagi memohon tingkat konsentrasi mental yang tinggi, sehingga akan mengkonsumsi banyak kekuatan mental, tetapi itu hanya membantu 2 orang membuka pintu masuk mereka secara berurutan. Murid ini yakin bahwa dia dapat mencapainya. Jika itu 3, itu mungkin agak sulit. Setelah Murong Qiansui, Jun Lianqi berdiri di depan Yun Che dan melepas pakaian saljunya, memperlihatkan gioknya yang halus kembali ke garis pandangnya. Tidak seperti Murong Qiansui, hati Jun Lianqi dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Seolah mengikuti pola yang ditetapkan, Yun Che dengan sungguh-sungguh membelai punggung putih Jun Lianqi selama 15 menit di depan Feng Qianhui sambil dengan santai membuka setiap pintu masuknya yang mendalam. Setelah Yun Che membuka pintu masuk terakhir, menghasilkan satu lagi dengan vena spiritual surgawi dewa, Feng Qianhui sudah meneteskan air mata. "Ini benar-benar surga yang memberi kami bantuan dan belas kasihan Frozen Cloud Asgard." Feng Qianhui mengangkat kepalanya saat dia berbicara dengan suara gemetar dan terharu secara emosional. Dia membawa Yun Che ke Frozen Cloud Asgard karena dia samar-samar merasakan bahwa gerakan besar mendekat dan menginginkan kekuatan besar tambahan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan membawa Frozen Cloud Asgard seperti mukjizat. Yun Che terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Seluruh wajahnya menjadi agak pucat, dan setelah dia berdiri, tubuhnya dengan keras berayun sesaat. Jika bukan karena dukungan bergegas Xia Qingyue, dia mungkin sudah menghadapi ditanam di lantai. "Yun Che, kamu baik-baik saja?" Gong Yuxian segera bertanya. "Aku benar, hanya sedikit pusing, aku akan baik-baik saja setelah istirahat malam." Yun Che menyandarkan tubuhnya ke Xia Qingyue, dan aroma lembut yang lembut memasuki lubang hidungnya. "Untungnya, aku menyelesaikannya, berhasil membuka semua pintu masuk yang mendalam dari 2 peri." Xia Qingyue pergi,
membawa lemah Yun Che. Murong Qiansui juga cepat pergi ke arah Snow Kong Yaling Hall. Ketika mereka menyaksikan Yun Che menghilang dari garis pandang mereka, ombak di Gong Yuxian dan hati Feng Qianhui tidak dapat menetap untuk beberapa waktu. Ramalan yang ditinggalkan leluhur Frozen Cloud kami, setelah melewati bencana 1000 tahun dengan aman, Frozen Cloud Asgard akan berkembang selama 10.000 tahun. Mungkinkah penyebab kemakmuran adalah Yun Che? Feng Qianhui bergumam. Mampu memiliki tubuh terbaik, Vena rohani surgawi dewa setelah beberapa gerakan. Bahkan di Tanah Suci, tidak ada yang berani membayangkannya. Jika beberapa dari 10, lebih dari 100, atau bahkan lebih dari 1000 spiritual Vena surgawi Lord akan muncul dari Frozen Cloud Asgard kita, seberapa kuatnya kita nantinya? Bahkan berpikir tentang tidak ingin makmur akan sulit. Gong Yuxian sangat tersentuh, karena ramalan itu berasal dari klan nasib surga, itu, maka kesempatan itu akan terwujud sangat besar. Orang yang akan memungkinkan kita untuk melewati musibah 1000 tahun dan berkembang selama 10.000 tahun, pasti Yun Che. Tuan muda, kamu merekrut Yun Che ke dalam sekte itu benar-benar sangat menghindar dari kamu. Aku hanya berharap bahwa ketika malapetaka besar tiba, kita dapat menarik dari kekuatannya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang keterlaluan? Feng Qianhui menghela nafas. Sepertinya kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk membuatnya tetap selama mungkin di Frozen Cloud Asgard kami. Untuk membuat dia tinggal lama di Frozen Cloud Asgard, kita harus memberinya alasan yang bagus dan daya tarik yang cukup. Jika tidak, dengan pertumbuhannya yang cepat, kami tidak bisa menahannya di sini. Gong Yuxia sangat mengangguk setuju. Waktu sudah secara bertahap mendekati pagi hari, namun Yun Che masih belum tertidur. Dia memutuskan untuk duduk saja dari tempat tidur giok yang dingin. Menelan pelet jantung salju dan biku cair cicada beku dalam satu nafas, dia kemudian menutup matanya untuk memasuki meditasi, perlahan memproses energi dingin dalam. Pelet jantung salju dan cairan babi cair beku hampir merupakan tingkat tertinggi dari obat ajaib. Dalam Frozen Asgard, jika itu orang lain dari kultivasi yang sama, melakukan hal ini pada dasarnya sama dengan bunuh diri. Tapi tubuh Yun Che bahkan bisa memproses daging dan darah kaisar mendalam bis dengan mudah, pelet salju jantung dan Frozen cicada liquid jade hanya tidak ada artinya. Hari kedua Yun Che memasuki Frozen Cloud Asgard, selama pertemuan di sektor hall utama, Gong Yuxian secara resmi menyatakan bahwa Yun Che telah menjadi murid dari Frozen Cloud Asgard. Pada waktu itu, perasaan berdiri dalam sejumlah besar bunga, dan secara bersamaan menatap oleh begitu banyak wanita yang benar-benar cantik, Yun Che mungkin tidak akan melupakannya seumur hidupnya. Selama sisa waktu, ia tinggal di dalam divini awan Frozen Cloud, dan terus-menerus memahami seni divine beku. Di alam tahap keempat dari seni suci beku, pohon-pohon beku mengandung banyak perubahan. Itu bisa mempertahankan dan menyerang, menyegel dan menahan, dan selalu berubah. Bahkan jika kemampuan Yun Che untuk memahami adalah tinggi, dan juga memiliki benih dari Evil God, ini tidak akan menjadi sesuatu yang dia akan dapat memahaminya dalam waktu singkat. Mengapa kamu tertarik dengan seni divine beku? Dalam hal kekuatan, itu pasti tidak ada artinya jika dibandingkan dengan api Phoenix dan pedang berat. Sebaliknya, itu akan menyebabkan kamu kehilangan fokus dan konsentrasi serta waktu yang terbuang. Saat Yun Che menatap pada rumus mendalam untuk seni divine beku, Molly bertanya dengan agak tiba-tiba. Yun Che menyipitkan matanya dan bergumam, dalam waktu 4 bulan, aku akan pergi ke Kekaisaran Phoenix Suci. Jika tidak ada yang salah, aku mungkin akan terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang dari Sekte Phoenix Suci, dan atribut S adalah kutukan api. Aku tidak takut dengan api, dan karena sifat keterampilan mendalam aku juga bisa melawannya. Kemungkinan aku kembali hidup akan meningkat sebagian besar. Sepertinya kamu juga tahu betapa berbahayanya Phoenix Sekte yang agung. Xia Qingyue tiba di depan pintu batu Frozen and Divine Hall dan berbicara dengan suara yang cukup keras untuk melewatinya. Yun Che, apakah nyaman bagi aku untuk masuk? Setelah dia selesai berbicara, dia tidak mendengar balasan dari dalam untuk waktu yang lama. Dia sedikit berdiri di perhatian untuk sementara waktu, namun tidak mendengar suara gerakan datang dari dalam. Apakah dia tidak lagi di dalam? Yun Che, apakah kamu di sana? Xia Qingyue sekali lagi bersuara. Kali ini, dia masih belum mendapat respon apapun. Xia Qingyue mengulurkan telapak tangan, dan cahaya seni Frozen Cloud bersinar di pintu batu. Suara lembut langsung bergema saat pintu batu itu perlahan terbuka. Xia Qingyue mengambil langkah maju, hanya selangkah maju. Begitu dia melangkah ke dalam Divine Hall Frozen End, dia tiba-tiba membeku di tempat, karena seluruh tubuhnya tertegun di tempat. Yun Che sebenarnya tidak pergi. Dalam jangka waktu 7 hari ini, dia selalu berada di dalam ruang Divine Frozen End ini. Saat pintu batu telah terbuka, Xia Qingyue melihatnya hanya dalam satu tatapan. Pada saat ini, Yun Che duduk tegak di tanah dengan kedua mata tertutup rapat. Kedua tangannya menyebar terbuka dengan cekungan telapak tangannya menghadap ke atas. Di atas tangan kirinya adalah cahaya kelap-kelip dingin dari pohon akhir beku. Di atas tangan kanannya,
Ada bola berwarna merah menyala. Apa yang membuat Xia Qingyue kaget bukan ini, tapi udara yang telah meledak. Sisi kanan tubuhnya terasa seolah-olah dia telah memasuki api penyucian es, seperti untuk kirinya, seolah-olah dia telah memasuki lautan api neraka. Aula Frozen and Divine yang benar-benar kosong sebenarnya telah benar-benar dipisahkan menjadi dua dunia yang benar-benar terpisah. Mata indah Xia Qingyue bergetar. Bagaimana itu bisa terjadi? Di dimensi yang sama, panas yang menyengat dan dingin yang hebat akan saling membatalkan satu sama lain, dan menurunkan tingkat panas dan dingin, sama seperti api dan kristal es yang saling berlawanan satu sama lain. Ini adalah hal yang paling mendasar dari akal sehat yang bahkan seorang anak akan sepenuhnya mengerti dengan kejelasan. Tapi apa yang muncul sebelum mata Xia Qingyue adalah adegan yang sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Es sisi kanan dingin dan panas terik sisi kiri itu tiba-tiba, dan benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda penentangan, seolah-olah ada penghalang transparan yang kedua belah pihak tidak bisa menyeberang. Pada saat ini, Yun Che, yang selalu terus diam, tiba-tiba pindah. Dia menyatukan kedua tangannya dengan kelambatan yang tak tertandingi, seolah-olah setiap bagian dari gerakan mengkonsumsi sejumlah besar energi. Mengikuti gerakan lengannya, ujung beku dan Flame Phoenix juga semakin dekat sampai akhirnya mereka melakukan kontak di tempat yang sama. Nyala api tidak mencairkan Frozen End, juga Frozen End menahan nyala api. Apa yang Xia Qingyue lihat selanjutnya benar-benar menghancurkan pengetahuannya, sebuah adegan yang sepenuhnya meruntuhkan akal sehat paling dasar. Frozen End dan Phoenix Flame, secara tak terduga perlahan bergabung bersama. Frozen End tidak menjadi api, juga nyala api menjadi Frozen End. Mereka tidak saling tolak, juga tidak mengimbangi yang lain. Seperti dua cairan berwarna yang berbeda, mereka saling melingkupi yang lain dan kemudian benar-benar menyatu secara intim. Es dan api, bergabung bersama. Pada saat yang sama, aula ilahi beku yang awalnya dipisahkan menjadi dingin dan panas yang menyengat juga membaur. Karena kedua es yang sama-sama dingin dan panas yang menyengat itu bercampur bersama, mereka seharusnya mencapai kesetimbangan suhu ruangan. Setelah mereka membatalkan satu sama lain, namun Xia Qingyue dengan jelas merasakan keberadaan dari hawa panas dan dingin yang ekstrim bersama-sama, terjalin dengan panik, mendistorsi ruang itu sendiri. Seluruh tubuhnya merasa sangat tidak nyaman di lingkungan ini yang benar-benar menentang akal sehat, sampai dia menggunakan sebanyak 90% dari pertahanan energi mendalam pelindung untuk meredakannya. Dan saat ini, Frozen End dan Phoenix Flame dalam tangan Yun Che sudah menyatu sepenuhnya. Ujung beku berwarna es dan Phoenix api berwarna merah muda menghilang, tumpang tindih bersama di atas telapak tangan Yun Che. Apa yang muncul adalah bola api biru yang menyihir. Menurut tingkat api yang dalam, yang terlemah adalah oranye. Setelah api oranye berwarna merah, setelah merah adalah biru, dan setelah biru ungu. Tapi nyala warna biru di tangan Yun Che berbeda dari biru cerah api besar. Sebaliknya, itu adalah warna Xia Qingyue tidak bisa lebih akrab dengan es biru. Api berwarna es. Api biru es berkedip di atas tangan Yun Che, dan berdenyut secara bertahap menjadi lebih dan lebih akut. Kedua tangan Yun Che juga terus gemetar dengan keras, seolah-olah dia secara bertahap kehilangan kendali dari api biru. Pada akhirnya, seluruh tubuh Yun Che dengan ganas meluncur, kulitnya memucat saat dia liar meludahkan semburan kabut berdarah. Api es juga jatuh dari tangannya, mendarat di tanah yang terbuat dari batu firma surgawi. Nafas Xia Qingyue melambat. Dengan goyangan sosok dinginnya, dia langsung pindah ke depan Yun Che. Sama seperti dia hendak mengatakan sesuatu, garis pandangnya tiba-tiba jatuh ke atas Yun Che, dan seluruh tubuhnya sekali lagi tertegun. Sebuah lubang setengah kaki panjang dan satu kaki yang dalam muncul di tempat di mana bola api es itu mendarat di tanah. Lubang ini tampak sangat bundar dan normal, dan bagian dalamnya sangat halus. Cahayanya dapat mencerminkan seseorang, dan itu seperti sebuah karya yang sangat indah yang telah dengan teliti digiling menjadi. Tapi Xia Qingyue benar-benar yakin bahwa tidak ada lubang di tempat ini. Dinding dan lantai di sini semuanya terbuat dari batu firma surgawi. Di dalam Frozen Cloud Asgard, bahkan Nyonya Grand Asgard terkuat Feng Qianhui tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan batu firma surgawi ini. Kekuatan destruktif pedang berat Yun Che sangat mengejutkan, dan itu bahkan didukung oleh pedang-pedang yang sangat kuat, tetapi bahkan 90% dari kekuatannya tidak bisa meninggalkan sedikit pun tanda. Tapi sekarang, lubang yang mengejutkan itu telah muncul. Mungkinkah telah dibuat oleh bola api berwarna es? Di dalam lubang itu, ada jejak es, atau jejak terbakar. Duduk di tanah, sementara tidak memperhatikan jejak darah di sisi mulutnya, Yun Che mulai tertawa nakal. Akhirnya, berhasil, hahaha. Apa sebenarnya? Itu. Dengan kejutan yang sulit untuk ditekan, pandangan Xia Qingyue bergeser ke arah wajah Yun Che. Ini adalah jenis api khusus, dan juga jenis es khusus. Ini adalah kekuatan yang dibuat dari menentang hukum alam.
Yun Che mengulurkan tangan untuk menyeka jejak darah di sudut mulutnya sambil terus menyeringai. Kecuali itu aku hanya melirik jalan beberapa saat yang lalu, dan hampir tidak bisa menggunakannya, namun masih harus menanggung serangan balik yang sangat besar. Namun, ini setidaknya telah membuktikan bahwa hal seperti itu seperti menentang hukum unsur tidak sepenuhnya bisa diraih. Terlebih lagi, setelah mencapainya, kekuatan yang akan ditimbulkannya akan jauh lebih mengerikan daripada yang aku bayangkan. Maksud kamu, perpaduan es dan api? Itu benar-benar bisa dilakukan. Xia Qingyue berkata dengan kaget. Aku bisa, tetapi yang lain tidak. Yun Che miringkan bibirnya. Meskipun dia telah bertemu dengan serangan balik, berhasil menggabungkan api es membuatnya sangat bersemangat. Dia berdiri, melihat Xia Qingyue, dan berkata, hal semacam ini dapat dianggap sebagai rahasia aku, jangan membicarakan hal ini kepada orang lain. Sudah berapa lama aku di sini? 7 hari. 7 hari. Yun Che mengangkat tangannya untuk menyentuh dagunya sebentar. Kemudian, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan giok transmisi suaranya. Seperti yang diharapkan, ada beberapa jejak transmisi suara yang ditinggalkan oleh Chang Yu dan Chang Wanhe. Hanya 1 bulan tersisa sampai turnamen ranking 7 Nation yang mendalam. Jika pergi dengan cepat, bepergian dari sini ke kota Phoenix yang di Vini akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Kamu juga harus mulai mempersiapkan sekarang. Xia Qingyue mencatat. Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak menyebutkan api es untuk kedua kalinya. Mengerti. Yun Che mengangguk. Tunggu, kamu bilang aku harus mulai mempersiapkan sekarang. Maksudmu, apa kamu mengatakan bahwa kamu tidak ikut denganku? Nyonya tidak mengizinkan aku untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking mendalam Sky 7 Nation di sesi ini. Mengapa? Xia Qingyue sedikit menghela nafas dan tidak menjawab secara langsung. Ikuti aku untuk menemui Nyonya Asgard. Setelah mengikuti Xia Qingyue untuk melihat Gong Yuxian, sebelum Gong Yuxian membuka mulutnya, Yun Che sudah langsung ke intinya dan bertanya, Nyonya, mengapa kau tidak mengizinkan Xia Qingyue ikut denganku ke sesi mendalam Sky 7 ini turnamen ranking bangsa? Persyaratan untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa adalah yang di atas 18 dan yang di bawah 25. Dalam Blue Wind Nation kami, orang yang paling memenuhi syarat untuk mewakili Blue Wind adalah Qingyue. Gong Yuxian sudah tahu bahwa dia Wood menanyakan pertanyaan ini. Dia berbicara perlahan dengan ekspresi tenang, ini bukan niat aku, melainkan, ini adalah niat Nyonya Asgard besar. Grand Asgard Mistress? Apa alasan di balik itu? Yun Che terus bertanya. Gong Yuxian melihat ke dalam matanya dan menjawab, Yun Che, aku tahu bahwa kamu selalu bertanya-tanya tentang alasan sebenarnya mengapa Nyonya besar Asgard tidak ragu untuk melanggar aturan sektoral untuk memungkinkan kamu bergabung dengan Frozen Cloud Asgard. Aku sekarang dapat memberitahu kamu mengapa. Sebenarnya, Nyonya-Nyonya besar As tidak benar-benar berbohong hari itu. Satu-satunya alasan mengapa dia ingin kau bergabung dengan Frozen Cloud Asgard adalah karena potensi masa depan dan kekuatanmu saat ini. Hanya, di balik alasan itu adalah alasan lain yang sangat penting, yaitu bencana 1000 tahun Frozen Cloud Asgard kami. Bencana 1000 tahun? Yun Che berkata dengan heran. Bencana 1000 tahun adalah ramalan yang ditinggalkan oleh Frozen Cloud leluhur kami, yang menubuatkan bahwa itu setelah 1000 tahun, Frozen Asgard akan menderita melalui bencana besar. Dan sekarang, tepatnya 1000 tahun setelah tahun itu, Grand Asgard Nyonya juga secara bertahap merasakan kedatangan bencana besar. Untuk sedikit meningkatkan ketahanan kita terhadap kemungkinan musibah ini, Grand Asgard Nyonya telah memilih untuk membiarkanmu bergabung dengan Frozen Cloud Asgard untuk mendapatkan dukungan dari kekuatanmu. Selain itu, karena hubunganmu dengan Qingyue dan Yue-chan, kamu mungkin tidak akan menolak. Kata-kata Gong Yuxian menyebabkan Yun Che sedikit bingung. Setelah beberapa saat terdiam, dia tiba-tiba berbicara. Kemudian alasan mengapa Nyonya besar Asgard tidak mengizinkan Qingyue berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa, mungkinkah? Karena kamu memiliki garis keturunan Phoenix, kamu tidak dapat melepaskan diri dari keluhan antara kamu dan Sekte Phoenix Suci. 4 bulan yang lalu, kamu juga sangat melukai dan mempermalukan seorang pangeran Sekte Phoenix Suci, memperdalam pengaduan itu selangkah lebih maju. Dengan demikian, perjalanan ke kota Phoenix yang agung ini pasti akan dipenuhi dengan bahaya, sedemikian banyaknya sehingga memungkinkan bagi kamu untuk jatuh ke sana, tetapi kamu tetap bersikeras untuk pergi. Jika Qingyue pergi dengan kamu, dan jika kebetulan kamu mengalami bencana, Qingyue pasti tidak akan mengabaikannya karena kamu berdua adalah suami dan istri, sehingga menempatkan dirinya dalam bahaya. Qingyue adalah Nyonya Asgard muda asing Frozen Cloud Asgard kami, dan juga harapan masa depan Frozen Cloud Asgard. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Begitu, aku mengerti. Yun Che mengangguk. Begitu dia mendengar sampai di sini,
Dia sudah mengerti alasan mengapa Feng Qianhui tidak mengizinkan Xia Qingyue untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa, meskipun Xia Qingyue pasti bersinar di turnamen peringkat dengan kultivasi saat ini, dan akan biarkan Frozen Cloud Asgard mendapatkan ketenaran dalam Seven Nations. Jika dia pergi, itu sangat mungkin baginya untuk terlibat dalam permusuhan antara dia dan Phoenix Sekte yang agung. Adapun seberapa besar risiko dan bahaya itu untuk menuju Phoenix Nation Divine, dia sendiri sangat jelas tentang itu. Jika seluruh Frozen Cloud Asgard benar-benar runtuh karena malapetaka, selama ada Xia Qingyue, maka masih akan ada harapan tanpa batas. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Xia Qingyue, Frozen Cloud Asgard tentu tidak akan menerima itu. Perintah, Nyonya Asgard, tidak boleh dilanggar. Kamu harus berhati-hati di kota Phoenix Suci. Xia Qingyue berkata lembut. Jangan khawatir, jika mudah terjadi sesuatu pada aku tidak akan hidup sampai sekarang. Yun Chei berkata dengan arogan. Dia membuat salut murid sederhana di Gong Yuxian dan berkata, Nyonya, karena ini adalah kasusnya, murid ingin meninggalkan Frozen Cloud Asgard hari ini, sementara kembali ke kota imperial untuk sementara waktu, dan kemudian langsung menuju ke Kekaisaran Phoenix Suci.